Bab 52. Xiao Luo dan Huang Ruoran berjalan melintasi halaman yang tenang, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Huang Ruoran merasa sedikit gugup karena dia belum pernah berkencan empat mata dengan seorang pria sebelumnya. Huang Ruoran tampak sopan saat dia mengayunkan tangannya ke depan dan ke belakang. Pipinya memerah, dan dia merasa minder dan pusing pada saat yang bersamaan. Itu benar-benar kebalikan dari citranya yang biasa sebagai pengawas kelas. Berapa lama kalian akan berada di sini? Xiao Luo bertanya, memecah keheningan yang canggung. Saya pikir kita akan berada di sini selama sekitar 2 minggu, kata Huang Ruoran hampir berbisik. Jadi, kamu di sini untuk program pertukaran dengan siswa jurusan Hua? Xiao Luo bertanya. Ya itu betul, Huang Ruoran menjawab dengan anggukan lembut, saat cahaya dari lampu jalan memperlihatkan keindahan alami wajahnya, tanpa riasan. Xiao Luo tertawa dan berkata, bagus sekali. Anda dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Anda tentang budaya Mei sekaligus meningkatkan bahasa Inggris Anda. Ya itu benar, Huang Ruoran mengumpulkan keberaniannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Luo. Bagaimana denganmu? Apakah kamu berada di negara Mei untuk berlibur? Dia bertanya. Xiao Luo terkekeh dan berkata, untuk apa lagi aku berada di sini? Saya pikir Anda mungkin berada di sini dalam perjalanan bisnis, jawab Huang Ruoran. Xiao Luo hanya tertawa tanpa menjawab pertanyaannya. Segera, mereka mencapai jalan utama setelah berjalan melewati halaman. Huang Ruoran merasa seperti mereka adalah pasangan yang berjalan-jalan di halaman universitas. Pipinya terasa panas, dan jantungnya berdebar kencang. Dia pusing karena kegembiraan. Tiba-tiba, Xiao Luo berhenti untuk melihat bulan sabit di langit malam. Lalu dia berkata, sekarang sudah larut, dan sudah waktunya saya pergi. Kamu harus kembali juga, Wang Ling masih menunggumu. Begitu cepat, aku ingin berjalan-jalan bersamamu lagi, kata Huang Ruoran, suaranya menghilang menjelang akhir kalimatnya dengan sedikit kekecewaan. Xiao Luo mendengar apa yang dia katakan. Meskipun Huang Ruoran tidak membuatnya terlalu jelas, dia tahu bahwa dia harus menghentikan perasaannya yang masih ada. Istri saya sedang menunggu saya di hotel. Dia sendirian, dan saya khawatir sesuatu akan terjadi padanya, jawabnya. Pernyataan itu salah, tapi efektif. Apa? Wajahnya segera berubah. Istri, Xiao Luo sudah menikah. Karena tidak percaya, Huang Ruoran bertanya, kamu sudah menikah? Xiao Luo menganggukkan kepalanya dengan tegas dan berkata, iya. Huang Ruoran menundukkan kepalanya setelah Xiao Luo mengkonfirmasi status perkawinannya. Sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menghapus kekecewaan yang membasahi wajahnya. Itu merupakan pukulan yang luar biasa bagi hatinya, dan dia merasa tersesat dan bingung. Kenapa kamu tiba-tiba menikah? Dia bertanya. Xiao Luo menatapnya dengan mantap untuk beberapa saat. Kemudian dia tertawa ringan dan menjawab, menurutku tidak aneh menikah di usiaku. Yah, itu benar. Huang Ruoran menundukkan kepalanya lagi. Dia memaksakan dirinya untuk tersenyum sebelum mengangkat kepalanya sekali lagi. Xiao Luo, selamat, katanya sambil menahan air mata yang tak tertumpah. Dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi sedih di matanya. Begitu saja, Xiao Luo telah menghancurkan mimpinya untuk bisa bersamanya. Perasaannya terhadap pria itu begitu kuat hingga rasanya seperti putus cinta dan air mata yang tak tertumpah mengancam akan mengalir di wajahnya. Terima kasih, jawab Xiao Luo dengan nada lembut. Memang tidak menyenangkan, tapi ada beberapa hal dalam hidup yang lebih baik diselesaikan sejak dini sebelum menjadi tidak terkendali. Jika tidak, hal tersebut dapat menimbulkan konflik yang tidak perlu. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengan siapapun dari Huaye lagi. Namun dunia telah menjadi begitu kecil sehingga seseorang akan selalu bertemu dengan teman-teman dari masa lalu di saat yang tidak mereka duga. Baiklah, ini saatnya aku pergi. Selamat tinggal, kata Xiao Luo, lalu dia tersenyum dan berbalik untuk pergi. Xiao, saat dia melihat punggungnya, Huang Ruoran ingin meneriakkan namanya, tapi harga dirinya menahannya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Cinta yang ia dambakan selama ini ternyata bertepuk sebelah tangan. Dia telah hidup dalam hayalan diri, dan itu hanyalah mimpi indah yang berumur pendek. Dan kini takdir telah memilih jalannya. Itu hanyalah mimpi yang tidak mungkin tercapai. Dia tersenyum pahit. Setiap gadis mendambakan pangeran tampan, dan dia pun demikian. Pada hari Xiao Luo menyelamatkannya dari para gangster itu, dia telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya. Kasih sayang itu tidak hilang seiring berjalannya waktu, malah semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kekecewaan itu begitu menyakitkan hingga dia merasakan sakit di hatinya. Tapi dia tahu bahwa dia harus tegar. Dia menangis, tapi dia tersenyum berani dan berbalik untuk kembali. Pada saat itu, rasanya seolah jiwanya telah meninggalkannya. Xiao Luo tidak berbalik dan terus berjalan ke depan. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Huang Ruoran. Selain itu, mereka tidak bertemu dalam keadaan yang menguntungkan. Tidak mungkin dia memiliki perasaan seperti itu terhadap Huang Ruoran. Dia merasa lega karena mereka telah menjelaskan hubungan mereka. Memeriksa. Pada saat itu, pekikan yang memekakkan telinga terdengar dari belakang Xiao Luo, rem darurat. Xiao Luo langsung menoleh ke belakang untuk melihat dan melihat sebuah mobil hitam berhenti. Ia nyaris tidak mengenai Huang Ruoran, yang berdiri di sampingnya, membeku karena terkejut. Seorang pria bule sepertinya telah mendorongnya ke tempat aman dan sekarang memeluknya. Ketika pengemudi mobil hitam itu melihat Huang Ruoran tidak terluka, dia langsung melaju. Xiao Luo buru-buru berlari ke arah mereka dan bertanya pada Huang Ruoran, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Luo. Huang Ruoran sangat terkejut hingga kakinya gemetar. Dia melepaskan diri dari cengkeraman pria itu dan mencengkeram lengan Xiao Luo. Dia baru saja menghadapi kematian dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia sangat trauma sehingga dia sulit berbicara. Hei, Nona, saya baru saja menyelamatkan hidup Anda. Bukankah aku pantas mendapatkan setidaknya ucapan terima kasih? Kata penyelamatnya yang tampak riang dengan santai. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan alis yang tegas dan mata biru tua yang indah sehingga orang bisa dengan mudah tersesat saat menatapnya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Huang Ruoran perlahan tersadar dan membungkuk sambil mengucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Dengan senyuman jahat, pria itu berkata, kamu pasti gadis Hua Nation. Kamu sangat cantik. Mari kita saling mengenal. Namaku Ian. Dia mengulurkan tangannya ke arah Huang Ruoran. Untuk sopan santun, Huang Ruoran menjabat tangannya dan menjawab, senang bertemu dengan Anda. Namaku Huang Ruoran. Apakah ini pacarmu? Ian bertanya sambil melirik Xiao Luo. Huang Ruoran memandang Xiao Luo, lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, dia adalah temanku. Jadi, apakah Mes Huang punya pacar? Ian bertanya sambil tersenyum. Huang Ruoran merasa tidak nyaman menjawab pertanyaan pribadi seperti itu, tapi dia tidak ingin terlihat kasar karena dia telah menyelamatkannya.
Dia menggelengkan kepalanya. Dengan senyum yang agak canggung, dia menjawab, tidak. Oh, begitu. Kalau begitu, aku akan jujur padamu, aku menyukaimu saat aku melihatmu. Apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Ucap Ian sambil mencium punggung tangannya. Huang Ruoran bereaksi seolah-olah dia tersengat listrik dan segera menarik tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mes, Huang, kecantikan alamimu akan menginspirasi puisi cinta. Tuhan telah menyayangimu, karena dia telah menciptakan sebuah karya seni. Kamu memikat hatiku dengan kecantikanmu saat aku menatapmu. Maukah kamu menjadi pacarku? Ian melontarkan kalimat-kalimat konyol, berharap bisa membuatnya terkesan. Xiao Luo mengangkat tangannya untuk mencegahnya mendekati Huang Ruoran. Anda mungkin telah menyelamatkan nyawanya, dan kami berterima kasih. Namun hal itu tidak memberi Anda hak untuk melecehkannya secara seksual. Silakan segera pergi. Atau yang lain, apa? Wajah Ian menjadi gelap dan mengancam. Dia memancarkan aura yang tidak menyenangkan, dan jika itu adalah orang lain selain Xiao Luo, orang itu akan merasakan rambutnya berdiri tegak. Xiao Luo sangat terkejut. Sebagai seorang master, dia tahu bahwa pria kulit putih ini, Ian, juga sangat terampil. Dia memancarkan aura serigala ganas yang bersiap mencabik-cabik segalanya. Dia tersenyum kejam dan berkata, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Apakah begitu? Ian terkekeh, dan detik berikutnya, wajahnya berubah menjadi gelap dan marah. Dia mengayunkan tangan kanannya, membidik leher Xiao Luo, dan jari-jarinya berbentuk seperti cakar elang. Serangannya cepat dan ganas, dan jari-jarinya yang cakar menebas Xiao Luo dengan kekuatan yang luar biasa. Xiao Luo menghembuskan semburan udara dengan cepat, buru-buru menggerakkan tangan kanannya, bergerak dengan gerakan memutar cepat yang meninggalkan jejak bayangan. Dia mencegat serangan Ian dengan tepat, dan ketika lengan mereka beradu, dampaknya bergema dengan suara gemuruh. Kedua tubuh mereka gemetar saat keduanya terlempar ke belakang. POW, Xiao Luo menginjakkan kaki kanannya ke tanah untuk menghentikan dirinya bergerak mundur dan dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. Ian terhuyung mundur sekitar 10 langkah sebelum dia menenangkan diri. Dia kemudian menatap Xiao Luo, masih tersenyum kejam, dan berkata, kudengar kalian orang Hua Nation memiliki kekuatan mistik, jadi sepertinya rumor itu benar. Kamu cukup bagus. Kamu juga tidak terlalu buruk. Xiao Luo menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Dia menggunakan sekitar 40% kekuatannya selama pertukaran pertama itu, dan orang ini mengambilnya tanpa terluka. Ini agak mengejutkan Xiao Luo. Ian masih memiliki senyuman di wajahnya saat dia berjalan ke arah Xiao Luo. Jika ada kesempatan, aku akan pergi ke Hua Nation dan memastikan aku mengalahkan semua yang disebut Master Kung Fu. Saya akan membuktikan bahwa Kung Fu bangsa Hua hanyalah tinju dan gerak kaki yang indah. Itu tidak lebih dari pertunjukan panggung yang dilakukan oleh badut. Mata Ian dipenuhi kebencian dan kemarahan, dan kata-katanya provokatif. Kata-kata pedas Ian membuat Xiao Luo kesal, yang memelototinya dan berkata, aku hanya punya satu kata untukmu, enyahlah. Nada suara Xiao Luo kasar dan mengancam. Hahaha. Ian tertawa parau dan menepuk bahu Xiao Luo. Sobat, marah karena masalah sepele seperti ini. Saya yakin Anda tidak akan mencapai hal-hal besar dalam hidup. Pada saat itu, sebuah mobil konvertibel berwarna kuning melaju ke arah mereka dari jauh dan berhenti tepat di depan Xiao Luo. Xiao Luo segera mengenali merek mobil sport itu adalah Li Kan Hypersport. Hanya ada 7 mobil seperti itu di dunia, dan diproduksi oleh perusahaan Lebanon Way Motors. Itu adalah mobil sport mewah, dan model dasarnya saja berharga 60 juta. Setelah penyesuaian, harganya akan mendekati 100 juta dolar. Label harga tersebut memastikan bahwa mobil ini akan tetap menjadi salah satu mobil paling eksklusif di dunia, yang sebagian menjelaskan mengapa desain uniknya menjadi tren dan pernyataan. Kemewahan dan keindahan mobil tersebut tentu saja menarik perhatian Huang Ruoran. Seorang pemuda berpakaian bagus berada di belakang kemudi. Dia melambaikan tangannya pada Ian dan berkata, "Hei, Ian, bagaimana kabarmu? Apakah kamu mendapat teman baru?" Tentu saja, Ian menjawab dengan sombong. Dia adalah pria yang karismatik, tampan, dan tidak diragukan lagi, banyak gadis akan menganggapnya sangat menarik. Mes, Huang, kita akan bertemu lagi. Saya yakin Anda dapat mengetahui betapa saya ingin mengenal Anda lebih baik. Aku tidak bermaksud hanya menjadikanmu pacarku, tapi ratuku yang mulia. Dengan itu, dia melompat ke kursi penumpang dan melambaikan tangannya ke arah Xiao Luo. Sobat, jangan membuatku marah lagi saat kita bertemu lagi nanti, kalau tidak. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi isyarat peringatannya menjelaskan semuanya, dia mengusapkan jari telunjuknya ke tenggorokannya. Temannya mengunyah permen karet dan tertawa sambil menggelengkan kepala. Dia kemudian menginjak pedal gas, dan Li Kan Hypersport berwarna kuning itu melaju dalam sekejap. Huang Ruoran belum pulih dari keterkejutannya sebelumnya dan menatap Xiao Luo dengan mata dan mulut terbuka lebar. Orang ini sepertinya bukan mahasiswa dari universitas ini. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, menurutku akan lebih baik jika kamu tetap dekat dengan Xiao Fei dan yang lainnya, dan tidak meninggalkan halaman sekolah. Jika dia datang mencari Anda lagi, segera hubungi polisi. Anda juga dapat menghubungi saya segera, dan saya akan membalasnya sesegera mungkin, kata Xiao Luo. Ian membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Huang Ruoran menganggukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti. Dan begitu saja, fantasi romantis kecilnya dengan Xiao Luo telah berakhir. Entah bagaimana, tampaknya hal itu tidak seburuk yang dia harapkan. Washington di malam hari sangat mempesona dengan lampu neon, sangat kontras dengan jalan raya di pinggiran kota. Setelah meninggalkan Universitas Washington, Xiao Luo memanggil taksi dan segera tiba di sebuah taman kecil di pinggiran barat. Target pertamanya tinggal di apartemen pribadi sekitar 1 kilometer jauhnya. Adrian, itu adalah nama targetnya. Dia adalah seorang profesor yang mengajar biokimia di Universitas Washington dan merupakan orang yang memberikan teknologi inti rekayasa genetika kepada para politisi Amerika. Ia juga terlibat dalam eksperimen modifikasi genetik pada manusia yang dilakukan di fasilitas penelitian di Ri Nation. Tuan, apakah Anda perlu saya menunggu Anda? Sopir itu bertanya dengan sopan, hampir tidak ada taksi di sekitar area ini. Itu tidak perlu. Xiao Luo membayar biaya taksi, membuka pintu, dan keluar. Saat dia keluar dari taksi, dia melihat bulan baru. Detik berikutnya, dia menghilang. Sopir itu dengan santainya melihat ke belakang dan kaget karena tidak melihat siapapun. Sepertinya Xiao Luo menghilang begitu saja. Dia segera keluar dari mobil dan melihat sekeliling, tetapi kemanapun dia melihat, dia tidak menemukan jejak Xiao Luo. Ya Tuhan, apa aku baru saja bertemu hantu? Sopir itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia segera kembali ke mobilnya dan pergi dengan cepat. Saat itu, Xiao Luo sudah berdiri di atap gedung 3 lantai yang tingginya kira-kira 12 meter. Seperti macan tutul yang bisa melompat dan melompat, dia berlari menyusuri atap secepat kilat dan menuju ke sebuah rumah besar yang terang benderang di tepi sungai.
Rumah besar itu dilengkapi dengan kamera pengintai, dan penjaga keamanan berpatroli di lokasi tersebut. Tapi semua ini tidak menjadi perhatian Xiao Luo. Dia seperti hantu dan menerobos masuk dengan tenang tanpa mengeluarkan suara. Setelah mendapat informasi keberadaan Adrian dari seorang satpam, ia berjalan menuju ruang belajar di lantai 4. Pelanggarannya tidak menarik perhatian sama sekali. Ketika dia membuka pintu yang berat itu, dia melihat seorang pria berjas duduk di belakang meja kayu ek besar. Dia memiliki rambut putih dan kulit yang sehat. Terlihat jelas bahwa dia menjaga kesehatan dan kebugarannya dengan baik. Xiao Luo segera mengenali targetnya, Adrian. Dialah orang yang harus dibunuh Xiao Luo malam ini. Adrian menyadari ada seseorang yang menerobos masuk. Karena terkejut, dia berdiri dan berteriak, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Xiao Luo melihat gambar di atas meja yang dijatuhkan Adrian di depannya. Itu adalah gambar subjek uji mati dari eksperimen gagal yang dilakukan di fasilitas rekayasa genetika di Rination. Dia menutup pintu dan berkata, "Saya yakin Anda pernah mendengar tentang kehancuran fasilitas penelitian di Rination." Dia melangkah dengan nada tidak menyenangkan menuju meja belajar, mengambil foto di atas meja, dan melihatnya dengan penuh minat. Tatapan mematikan di matanya terlihat jelas. Adrian memasang ekspresi ngeri di wajahnya. "Siapa kamu sebenarnya?" Dia berkata. "Saya menghancurkan fasilitas itu. Jadi menurutmu aku ini siapa?" Jawab Xiao Luo sambil meletakkan foto itu. Dia mendongak dan menatap Adrian dengan senyum jahat di wajahnya. Kamu adalah pembunuh berwajah 1000." Mata Adrian terbuka lebar ketakutan, dan keringat mulai bercucuran seperti air terjun. "Kamu datang jauh-jauh ke sini ke negara Mei." Adrian telah mengetahui tentang penghancuran fasilitas rekayasa genetika dan juga mendengar tentang pembunuh berwajah 1000. Pria ini adalah sebuah teka-teki dan telah menimbulkan kekacauan di negara Ri. Namun Adrian tidak pernah menyangka bahwa pembunuh berwajah 1000 akan datang jauh-jauh ke sini. Tapi disinilah dia, berdiri tepat di depannya, sehat dan hidup. Itu seperti mimpi buruk yang berubah menjadi kenyataan. Terlalu sulit untuk percaya bahwa pembunuh berwajah 1000 ini berhasil menemukan jalannya ke sini. Adrian sangat ketakutan. Xiao Luo meliriknya sambil menggerakkan ujung jarinya melintasi foto di atas meja, dan berkata, "Apakah kamu mengagumi pekerjaanmu sebelumnya, atau apakah kamu mengenang perasaan memperlakukan manusia sebagai tikus percobaan saat kamu melakukan eksperimen pada mereka?" "Ini adalah sains," ucap Adrian membela perbuatannya. Xiao Luo melontarkan senyum mengejek di wajahnya. "Sains? Saya kira saya tidak tahu apa itu sains," balasnya. "Rekayasa genetika merupakan salah satu bentuk penelitian ilmiah yang akan membawa kemajuan umat manusia. Pengorbanan pada tahap awal tidak dapat dihindari, namun selama kita dapat mencapai terobosan melalui eksperimen ini, maka fisik dan kemampuan manusia akan mencapai terobosan di semua lini. Ini adalah eksperimen yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia," jawab Adrian. Dia seperti seorang fanatik agama dengan pandangan ekstremis, dan dia menaruh banyak sekali keyakinan dalam karyanya. Xiao Luo tertawa dingin dan menjawab, "Lalu mengapa tidak menggunakan orang Amerika untuk eksperimenmu? Apakah nyawa orang Amerika lebih berharga dibandingkan nyawa orang dari negara lain, seperti rumput yang bisa diinjak kapanpun Anda mau? Kami juga menggunakan orang-orang kami untuk eksperimen, dan kami mencapai banyak hal dari..." "Cukup." Xiao Luo mengangkat tangannya untuk memotongnya, "Saya tidak datang ke sini untuk mendengarkan filosofi Anda. Karena Anda terlibat dalam fasilitas rekayasa genetika di negara Ri, maka Anda tidak bisa hidup." Tiba-tiba, ekspresi ketakutan di wajah Adrian menghilang, dan dia menatap langsung ke arah Xiao Luo dan tersenyum. "Apakah begitu? Tapi kamu sudah kehilangan kesempatan untuk melakukannya," dia berkata. Begitu dia mengatakan itu, pintu ruang belajar terbuka. Puluhan petugas keamanan berkemeja hitam menyerbu masuk, membentuk dua baris sambil berdiri di kedua sisi Adrian. Mereka mengangkat senjata dan mengarahkannya ke Xiao Luo. Senang dengan dirinya sendiri, Adrian memandang Xiao Luo dengan santai dan berkata, "Saat saya berbicara dengan Anda sebelumnya, saya menginjak tombol di lantai di sini untuk mengaktifkan sistem alarm. Saya hanya perlu memberi perintah, dan peluru mereka akan mengubah Anda menjadi daging cincang." Xiao Luo mencibir dan menjawab, "Menurutku itu tidak akan terjadi." "Lalu menurutmu apa yang akan terjadi? Apa menurutmu kamu bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup?" Adrian memiliki senyum mengejek di wajahnya. "Pembunuh berwajah 1000, apakah hanya ini yang mampu kamu lakukan? Sejujurnya aku tidak mengerti kenapa orang-orang bodoh di negara Ri tidak bisa berurusan denganmu," semburnya. Xiao Luo tidak mempedulikannya tetapi malah menertawakan pengawal bersenjata itu, dan berkata, "Aku akan memberi kalian semua kesempatan untuk hidup. Tembak dan bunuh Adrian, kalau tidak kalian semua harus mati." Para pengawal itu membeku, meskipun tertawa, tatapan kejam di mata Xiao Luo membuat rambut mereka berdiri tegak. Aura yang mereka rasakan berasal dari pria bangsa Hua ini sangat kuat. "Hahaha." Adrian tertawa terbahak-bahak dan merengut, "Apakah kamu hanya berpura-pura menjadi pembunuh berwajah 1000? Apakah kamu yakin kamu tidak bodoh?" Xiao Luo tidak mengatakan apapun tetapi hanya memelototinya. Adrian tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, tetapi dia menemukan keberaniannya dan membanting tangannya dengan keras ke atas meja. "Bunuh dia," dia meraung. Tikus tat. Bang, bang. Mengikuti perintahnya, para pengawal tidak segan-segan melepaskan tembakan ke arah Xiao Luo. Hujan peluru menyembur dari moncongnya yang berkedip, dan di ruang kecil ruang belajar, mereka merobek buku, perabotan, dan potongan porselen yang tak terhitung jumlahnya seperti angin kencang. Dalam sekejap, tubuh Xiao Luo menghilang seperti hantu ilusi. Setelah serangkaian tembakan, Adrian dan para pengawalnya terkejut saat mengetahui bahwa sasaran yang dituju sudah berdiri tepat di belakang mereka. Mereka berdiri terpaku ketakutan. Dengan kecepatan kilat, Xiao Luo dengan cepat mengambil pistol dari salah satu pengawalnya. Moncongnya, seolah-olah memiliki matanya sendiri, langsung menunjuk ke semua pengawal lainnya. Tikus tat. Setelah terjadi tembakan terus-menerus, puluhan pengawal terjatuh ke lantai. Ada luka berdarah menganga tepat di tengah dahi mereka masing-masing. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik, hampir dalam sekejap mata. Adrian dan pengawal terakhir yang tersisa membeku karena terkejut. Keringat dingin mulai mengucur seperti air terjun, saat mereka menatap Xiao Luo dengan ketakutan. Mereka hanya bisa mendengar detak jantung mereka yang cepat. Orang macam apa ini? Pahlawan super dari film Marvel. Astaga, plus. Xiao Luo mengarahkan pistolnya tepat ke arah Adrian, dan tubuhnya mulai gemetar. Sekali lagi, dia mengatasi rasa takutnya dan tertawa gugup. "Tan, Xiao, kita bisa membicarakan semuanya. Anda tidak perlu melakukan ini," katanya. "Berbicara tentang apa?" Xiao Luo bertanya. Adrian melihat peluang baginya untuk hidup dan dengan cepat menjawab, "Uang. Saya bisa memberi Anda cukup uang untuk bertahan seumur hidup. 100 juta USD, bagaimana menurut Anda, saya?"
Bang, sebuah lubang menganga muncul di dahi Adrian. Tubuhnya lemas, dan dia terjatuh ke lantai dengan mata terbuka lebar. Saya tidak tertarik pada uang. Saat ini, aku hanya tertarik untuk mengambil nyawamu. Xiao Luo berbicara sambil melihat tubuh Adrian yang tak bernyawa sejenak sebelum dia perlahan keluar dari ruang belajar. Pengawal yang masih hidup gemetar. Dia adalah satu-satunya yang tersisa, dan ketika dia berpikir bahwa dia akan selamat, Xiao Luo mengangkat lengannya bahkan tanpa menoleh dan menarik pelatuknya. Bang, seolah-olah Xiao Luo memiliki mata di belakang kepalanya. Peluru itu mengakhiri hidup pria itu seketika. Setelah membunuh semua orang, Xiao Luo keluar dari tempat itu dengan tenang. Dia menumbuk pistol yang dia gunakan ke dalam tumpukan baja yang hancur dan dengan santai membuangnya ke tempat sampah di pinggir jalan. Seperti yang dikatakan sopir taksi sebelumnya, ini adalah pinggiran kota, dan hampir tidak ada taksi di sekitarnya. Xiao Luo menggunakan 100.000 poin untuk menukar Qinggong tanpa setara, yang memungkinkan dia menginjak salju dan meninggalkan jejak apapun. Itu sedikit berbeda dari teknik meluncur di atas air, yang merupakan keterampilan yang memungkinkan dia untuk berteleportasi ke depan. Qinggong tanpa setara lebih cocok untuk perjalanan jarak jauh. Dengan menggunakan teknik ini, Xiao Luo melakukan perjalanan seperti hantu dalam kegelapan saat dia berlari menuju pusat kota. Setiap langkah menempuh jarak kira-kira 60 hingga 70 meter. Gerakannya hening, dan tidak ada lagi yang terdengar selain suara gemerisik dedaunan. Setengah jam kemudian, dia tiba di sebuah hotel bintang 5. Dia beristirahat dengan baik malam itu. Di hari kedua, ia menyalakan televisi untuk menonton berita, dan benar saja, kematian Adrian menjadi berita hangat. Polisi dan FBI juga terlibat. Seorang sopir taksi mengirimkan tip dan menyebutkan bahwa penjahat tersebut kemungkinan besar adalah warga negara Hua. Berdasarkan uraian sopir taksi, FBI membuat sketsa kasar komposisi wajah penjahat. Melihat wajah bengkak di gambar, Xiao Luo tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, dia tidak mencaci maki kemampuan FBI, tapi karena dia telah menggunakan teknik penyamaran untuk mengubah penampilannya sebelum dia memasuki taksi pada malam sebelumnya. Keesokan paginya, staf hotel mengantarkan sarapan bergizi kepadanya. Setelah selesai makan, Xiao Luo berjalan ke balkon dan melihat ke arah gedung putih. Adrian hanyalah target pertamanya, target lainnya adalah pemerintah federal negara Mei. Bang Sari hanyalah salah satu anjing pelari yang patuh. Tentu saja, dia tidak berusaha menggulingkan pemerintah, tapi dia ingin menyampaikan pesan yang kuat kepada mereka. Xiao Luo melihat ke papan iklan terdekat dan melihat sesuatu yang dalam dan bermakna tertulis di sana. Dia menerjemahkan kalimat itu ke dalam bahasa Mandarin dan membacanya, anugerah Tuhan, takdir yang nyata, cahaya harapan, menyinariku, ketekunan seperti baja, maju dengan berani, dan permulaannya, akan dipandu oleh takdir. Dia hanya memuji ayat itu dan bergumam, cukup menarik. Sebuah pesan menyebar di internet dengan cepat. Itu seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, dan menyebabkan kegemparan di stasiun berita negara Mei. Isi pesannya berbunyi, pada tanggal 6 Juli Gedung Putih akan mengalami ledakan dahsyat. Jika Anda menghargai hidup Anda, jangan tinggal di sana pada hari itu. Gedung Putih adalah tempat tinggal Presiden negara Mei, dan juga tempat kantornya berada. Banyak warga Mei yang mengenalinya sebagai simbol kedaulatan mereka, dan meskipun mereka bercanda tentang banyak hal, mereka tidak pernah bercanda tentang pengeboman Gedung Putih. Pendiri Al-Qaeda, Bin Laden, pernah mencoba meledakkan Gedung Putih pada masa itu, dan bahkan ia gagal melakukannya. Dan sekarang, ada orang lain yang mengancam akan memasang bom lagi di Gedung Putih. Mungkinkah serangan teroris akan terjadi lagi? Beberapa orang tidak punya kegiatan lain yang lebih baik, ini tidak lebih dari sebuah lelucon. Tidak kusangka mereka berani memposting sesuatu seperti ini. Apakah mereka tidak takut pada FBI? Mari kita lihat apakah FBI akan menanggapi hal ini dengan serius. Namun sepertinya tidak ada kerusuhan yang terjadi saat ini, jadi FBI kemungkinan besar akan mengabaikan hal ini. Mereka pasti sibuk menyelidiki kematian Profesor Adrian, Profesor Universitas Washington. Bajingan mana yang mengirimkan pesan ini? Apakah mereka mencoba untuk bertemu dengan penciptanya? 5 hari lagi, saya menantikan untuk mencari tahu apakah ini nyata. Jika ada bom meledak di Gedung Putih, ini akan menjadi cukup menarik, hahaha. Saya kira ini hanya lelucon, tapi mendekati terorisme dan sudah melewati batas. Saya pikir pemerintah federal harus menanggapinya dengan serius. Serat orang ini keluar dari dunia maya dan hukum dia. Netizen Amerika mempunyai pendapat berbeda-beda mengenai hal ini. Kebanyakan dari mereka mengira pelakunya hanyalah seorang pemain papan ketik yang tidak punya kegiatan lain yang lebih baik dan melakukan ini demi kesenangan. Banyak yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada tanggal 6 Juli yang tinggal 5 hari lagi. Bagi yang lain, kehidupannya sedikit lancar, dan meskipun ada ancaman terhadap negara Mei, ancaman bom hanya menambah kegembiraan dalam hidup mereka. Gedung Putih. Kompleks Gedung Putih dibangun dengan gaya neoklasik berupa bangunan batu pasir berwarna terang, terdiri dari bangunan utama, sayap timur, dan barat. Ada bendera negara Mei tepat di atas bangunan utama, berkibar tertiup angin. Di kantor megah kepresidenan, Presiden Bama berseri-seri saat berbicara melalui telepon dengan seorang pemimpin dari negara lain. Seorang ajudan masuk dan menunggu dengan hormat di sisinya. Ajudan itu tidak mengucapkan sepatah kata pun agar tidak mengganggu panggilan telepon Presiden. Presiden Bama awalnya sedang berbincang riang ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas, dan dia bertanya, Abdullah, saya dengar Arab Saudi diam-diam mengembangkan senjata nuklir, benarkah? Ketika Raja Arab Saudi mendengar kata-kata itu, dia sangat terguncang hingga hampir mengompol. 2 perang masa lalu yang dilancarkan bangsa Mei di wilayah tersebut disebabkan oleh pengembangan senjata pemusnah massal. Itu tidak lebih dari sebuah alasan, karena tidak ada senjata nuklir sama sekali. Tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan, meskipun pasukan mereka mencari di seluruh negeri. Tan, Bama, itu tidak benar sama sekali. Fokus utama Arab Saudi adalah mengekspor minyak, tidak lebih. Tidak ada alasan bagi kami untuk mengembangkan senjata pemusnah massal itu, kata Abdullah. Tenang, tenang, haha, aku hanya bercanda, itu saja. Ekspresi muram di wajah Presiden Bama menghilang secepat kemunculannya. Dia tertawa dan berkata, Anda harus tahu bahwa saya baru saja menerima hadiah perdamaian yang mulia, jadi menjaga perdamaian dunia adalah agenda utama saya. Saya harus mencegah dunia mengalami perang lagi. Hal-hal menakutkan seperti senjata nuklir yang dapat menghancurkan seluruh bumi adalah sesuatu yang harus kita singkirkan, apapun yang terjadi. Abdullah mau tidak mau melihat ironi dari apa yang baru saja dikatakan Presiden, dan berpikir, karena Anda tahu bahwa senjata nuklir dapat menghancurkan bumi, lalu mengapa bangsa Mei tidak menghancurkan senjata nuklirnya? Raja mengangguk setuju saat dia berbicara melalui telepon. Ya, tentu saja Pak Bama melakukan yang terbaik untuk menjaga perdamaian dunia. Mengingat hal ini, saya berjanji harga ekspor minyak kita ke negara Mei akan diturunkan ke tingkat yang lebih rendah. Mendengar itu, senyuman di wajah sang Presiden tampak lebih cerah dari sebelumnya.
Dia berpikir, pria itu berada di jalur yang benar. Haha, tentu saja, aku mengobrol baik denganmu. Aku akan meneleponmu lagi ketika aku punya waktu. Baiklah, saat Raja Abdullah meletakkan telepon, wajahnya menjadi gelap, dan dia kehilangan kendali atas emosinya. Dia meludah ke lantai dan merengut, bandit, perampok. Duduk di gedung putih, Presiden Bama sangat gembira. Dia berpikir keras, bertanya-tanya siapa lagi yang bisa dia intimidasi dan peras untuk mendapatkan persyaratan yang lebih disukai yang akan menguntungkan negaranya. Ajudannya dengan cepat memanfaatkan kesempatan untuk berbicara. Tan, Presiden, yang harus Anda lakukan hanyalah membuka mulut, dan Anda telah menghemat triliunan dolar untuk negara kami. Merupakan kehormatan bagi bangsa Mei untuk memiliki presiden seperti Anda, kata ajudannya. Presiden Bama tertawa dan berkata, saya selalu membenci penjilat, tapi saya sangat senang dengan apa yang baru saja Anda katakan karena Anda tahu cara yang benar untuk melakukan penjilat. Itu sebabnya kamu adalah ajudanku, dan bukan ajudan orang lain. Menghemat sejumlah besar uang untuk negara melalui percakapan singkat adalah hal yang luar biasa, dan pencapaian ini membuatnya merasa cukup berpuas diri. Banyak orang yang meragukannya di masa lalu, bahkan mengatakan dialah yang merencanakan dan memprakarsai dua perang tersebut. Namun, hadiah Nobel perdamaian telah dianugerahkan kepadanya. Bahkan dalam menghadapi keraguan ini, dia tidak punya keraguan menerima hadiah itu tanpa sedikit pun rasa bersalah. Presiden Bama mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Benar, apakah kamu mencariku? Ada apa? Dia bertanya. Ajudannya tersenyum dan melaporkan, nah, ini yang terjadi, Pak Bama. Sebuah pesan diposting di internet kemarin, mengatakan bahwa pada tanggal 6, yaitu 4 hari dari sekarang, Gedung Putih akan diledakkan. Ada jeda sebentar saat Presiden meminum tehnya, lalu dia memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, lanjutkan. FBI telah mengerahkan ahli pemrograman terbaik mereka untuk melacak alamat IP orang yang mempostingnya, namun mereka sepertinya tidak dapat mengetahui siapa dalang di baliknya. Keterampilan pemrograman pihak lain jauh lebih unggul dari kami, kata ajudan tersebut. Setelah mendengar itu, Presiden Bama mengerutkan alisnya dan berkata, mereka tidak bisa melacaknya. Tentu saja, dia tahu bahwa orang-orang di FBI termasuk yang terbaik, tetapi jika mereka tidak dapat melacak alamat IP, maka ancaman tersebut harus ditanggapi dengan serius. Artinya, peringatan yang mereka terima mengenai ancaman bom kemungkinan besar bukan sekadar hoaks. Ajudan itu menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, FBI mencurigai bahwa peretas super, milah yang menghancurkan kita dalam Perang Dunia Maya yang kita selenggarakan tahun lalu. Keduanya menggunakan teknik yang sama dalam menyiapkan firewall-nya. Lanjutkan, kata Presiden Bama, tampak agak sedih. Pada malam tanggal 30, seorang profesor biokimia di Universitas Washington, Adrian, dibunuh di kediamannya. Pada tanggal 1 bulan ini, pesan pengeboman Gedung Putih ini kemudian diposting di internet. FBI menilai kedua kasus ini berkaitan satu sama lain. Mereka curiga bahwa pembunuh berwajah seribu, Xiao Han, yang baru-baru ini membuat kekacauan di negara Ri. Maksudmu pembunuh berwajah seribu ini, Xiao Han, adalah orang yang sama dengan si peretas super, Mi, kata Presiden Bama. Sekretaris itu menganggukkan kepalanya dan menjawab, iya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin bangsa Hua bisa menghasilkan ahli dengan kemampuan seperti itu. Dari apa yang kulihat, mereka seharusnya melindunginya. Mengapa mereka membiarkan dia mengoperasinya sendiri? Apakah mereka tidak takut kehilangan seorang jenius yang hanya muncul setiap 100 tahun sekali? Presiden Bama berdiri, berjalan mondar-mandir, dan sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Ajudan itu berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah Mi beroperasi secara independen dan ini bukan misi yang disetujui oleh petinggi negara Hua? Mungkin saja itu masalahnya. Presiden Bama memasang ekspresi muram di wajahnya. Sampaikan kata-kataku pada FBI, aku ingin mereka mengidentifikasi apakah orang yang menciptakan kekacauan berdarah di negara Ri, pembunuh berwajah seribu, Xiao Han, telah memasuki negara kita. Lakukan dengan cepat, dan jika dia sudah berada di negara Mei, bunuh dia apapun yang terjadi. Saya tidak ingin dia menyebabkan kekacauan yang sama di sini, katanya. Sekretaris itu menganggukkan kepalanya dan menjawab, dimengerti. Jika Xiao Han adalah Mi, maka ini akan sangat menarik. Setelah membunuhnya, saya harus mengunjungi negara Hua. Saya menantikan ekspresi wajah mereka seperti apa, kata Presiden Bama dengan licik. Dia kemudian teringat bahwa ada negara kecil lain yang ingin dia kunjungi. Dia mengambil hotline yang digunakan untuk menghubungi para pemimpin dari seluruh dunia secara langsung dan menghubungi sebuah nomor. Dia menunggu beberapa saat sebelum berbicara, halo, apakah ini Mos? Saya mendengar negara Anda sedang mengembangkan senjata nuklir, apakah itu benar? Mengulangi trik lama yang sama, dia bersiap memeras negara lain untuk mendapatkan lebih banyak uang lagi. Bangsa Ri merilis berita mengenai pembunuh berwajah seribu dan memberitahukan seluruh penduduknya. Namun di negara Mei ini, pihak berwenang tidak menyebarkan informasi apapun untuk menghindari kepanikan di kalangan warganya. FBI mengerahkan petugas berpakaian preman yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari di setiap jalan, membuat mereka terlihat seperti warga negara Amerika pada umumnya. Xiao Luo telah menghindari FBI selama beberapa hari terakhir. Dia belum perlu menghadapi mereka. Dialah yang memposting pesan tentang peledakan Gedung Putih, dan ini hanyalah permulaan. Dia ingin membuat semua politisi negara Mei mengalami ketakutan dan kecemasan. Itu adalah bagian dari balas dendamnya terhadap Xie Wenchang dan keluarganya. Xiao Luo memilih tanggal 6 Juli sebagai tanggal pengeboman agar pihak berwenang memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkannya dengan lebih baik. Dia tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah, dan satu-satunya tujuannya adalah meledakkan Gedung Putih. Sebagai salah satu dari 4 keluarga terkemuka di negara Mei, keluarga Mitch Ele mengetahui apa yang dilakukan FBI. Ketika Sarah Mitch Ele mengetahui bahwa Mi, orang yang menyelamatkannya, mungkin berada di Washington, dia menyiapkan beberapa artikel berita. Dengan memanfaatkan pengaruh keluarganya, artikelnya berhasil menjadi berita utama di sebagian besar surat kabar. Sampai jumpa di Flamenco pada tanggal 4 siang. Kalimat itu ada tepat di bagian atas artikel, dan itu berarti dia akan menemuinya di restoran Flamenco pada tanggal 4 siang, dan dia tidak akan pergi sampai dia bertemu dengannya. Dia merasa sebagai anggota NSA Hua Nation, Xiao Luo akan menyadarinya dan datang sesuai jadwal. Pada hari itu, Sarah mengenakan kemeja lengan pendek berwarna pink dan dipadukan dengan celana pendek berwarna biru muda. Dia tampak seperti gadis berusia 16 atau 17 tahun yang lugu dan cantik. Rambut pirang panjangnya tergerai di bahunya, dan wajahnya pucat tapi semerah warna ceri. Bulu matanya panjang, matanya biru berkilau, hidungnya mancung, dan bibirnya merah menawan. Dia tampak seperti boneka Barbie. Dia adalah seorang jurnalis terkenal di industri pengumpulan berita, namun masyarakat hampir tidak terlalu memperhatikan wartawan, sehingga peluangnya untuk dikenal sangat kecil. Dia duduk santai di restoran tanpa kacamata hitam, tanpa rasa takut dikenali.
Dia berdandan khusus hari ini karena dia tahu bahwa pria Hua Nation menyukai penampilan yang muda dan trendy, membuatnya terlihat manis. Di internet, dia mendengar kata feminin, jadi dia mencoba terlihat lebih mungil. Dan sosoknya yang berlekuk sangat cocok untuk pakaian ini. Saat ini sudah pukul 12.30, namun dia masih belum bisa melihat Xiao Luo. Mungkinkah dia bahkan tidak melihat petunjuk yang dia terbitkan di surat kabar? Atau karena dia bahkan tidak pernah menginjakan kaki di negara Mei? Namun menurut laporan yang diberikan FBI, pembunuh berwajah seribu yang melakukan pembantaian di negara Ri adalah Xiao Luo. Segala macam pemikiran terlintas di benak Sarah Michelle, dan dia mulai merasa kecewa. Saat kesabarannya hampir mencapai titik terendah, angin sejuk bertiup sepoi-sepoi, dan tiba-tiba seorang pria duduk tepat di seberangnya. Dia memiliki rambut hitam rapi, alis berbentuk pisau, dan sepasang mata hitam yang dalam dan tajam. Tidak mungkin ada orang lain selain pria itu, Mi, yang menyelamatkannya di Libya. Sarah sangat gembira melihat Xiao Luo. Tan, Mi, kamu di sini, katanya, lalu dengan cepat merendahkan suaranya menjadi berbisik, saya pikir Anda gagal menangkap pesan berkode yang saya posting di artikel berita. Bagaimana pesan berkode itu? Xiao Luo memutar matanya dan berkata, siapapun bisa melihatnya hanya dengan membaca artikelnya, dan jika ini adalah era agen rahasia bangsa Hua kuno, kamu pasti sudah mati beberapa kali sekarang. Sarah sepertinya tidak keberatan ditegur sama sekali. Dia sangat senang bisa bertemu lagi dengan pria yang telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Dia memanggil pelayan dan memesan makanan. Tan, Mi, kamu menjadi jauh lebih tampan. Sarah memuji. Xiao Luo mengabaikan komentarnya dan bertanya, ada apa, mengapa kamu mencariku? Sarah tersenyum kekanak-kanakan dan menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, aku hanya ingin bertemu denganmu, jawabnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku saat ini masuk dalam daftar orang yang dicari FBI? Xiao Luo bertanya-tanya apakah dia tidak takut mendapat masalah jika bertemu dengannya. Sarah menganggukkan kepalanya dan berkata, saya tahu. Kakakku adalah penyelidik senior di FBI. Saya juga tahu semua hal yang telah Anda lakukan di negara Ri, terutama fakta bahwa Anda mengarahkan salah satu misil mereka dan mengebom kuil Yasukuni. Sekarang, semua kebencianku telah terpuaskan. Bukannya mereka menginvasi negaramu, kenapa kamu begitu membenci mereka? Xiao Luo berkata dengan kasar. Meskipun Bangsa Ri tidak menginvasi negara kami, mereka dulunya adalah fasis, dan saya yakin banyak dari kita yang sangat membenci fasis, jawab Sarah. Xiao Luo tersenyum mengejek dan berkata, waktu sedang berubah. Kaum fasis di masa lalu, dalam satu dan lain hal, telah menjadi anjing bangsa Mei. Orang-orang Anda yang memberikan dukungan dan teknologi untuk fasilitas rekayasa genetika di negara Ri. Apakah itu berarti Anda sedang mencoba membuat kekacauan di negara saya sekarang? Sarah bertanya, tampak sedikit terkejut. Baik itu individu atau negara, mereka harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan, jawab Xiao Luo. Tan, Mi, saya sangat menyarankan Anda untuk tidak melakukan itu. Meskipun saya tahu bahwa Anda adalah pejuang super dari negara Hua, bahwa kekuatan Anda tak tertandingi dan Anda memiliki keterampilan yang luar biasa, namun saya harus mengingatkan Anda akan hal ini. Karena negara Mei dapat memberikan teknologi dan dukungan kepada negara Ri, jika menyangkut pejuang rekayasa genetika, apa yang kita miliki saat ini tidak seperti apa yang Anda lihat di negara Ri. Selain itu, saya pernah mendengar bahwa teknologi yang kami berikan kepada negara Ri sedikit cacat. Pejuang genetika sesungguhnya telah berhasil dikembangkan di sini. Jika pihak berwenang melepaskannya, mereka bahkan dapat mengunci pernapasan Anda. Tidak peduli bagaimana Anda mengubah penampilan, Anda tidak akan bisa lepas darinya, kata Sarah Michelle. Dia tidak ingin melihat Xiao Luo menjadi musuh pemerintah federal negara Mei. Xiao Luo mendengus dan menjawab, jika teknologinya telah berhasil dikembangkan, mengapa mereka tidak mengerahkan prajurit untuk menyelamatkanmu di Libya? Meskipun keluarga Michelle saya mungkin memiliki pengaruh besar di negara Mei, hidup saya saja tidak cukup untuk membenarkan pemerintah mengerahkan senjata penghancur yang sangat rahasia ini, kata Sarah. Baiklah, mari kita berhenti membicarakan masalah ini. Steaknya sudah datang, ayo makan. Aku lapar, kata Xiao Luo sambil menyelipkan serbet ke kerah bajunya, dan bersiap untuk makan. Sarah tahu bahwa dia tidak akan bisa membujuknya dan tidak terlalu mempedulikannya. Dia menuangkan segelas anggur merah untuk Xiao Luo dan mengangkat gelasnya, Tuan. Mi, apapun yang kamu lakukan di negara Mei ini, kami akan selalu berteman. Bahwa aku bisa bertemu denganmu lagi membuatku senang. Xiao Luo membalas isyarat itu dan berkata, pakaian dan riasanmu hari ini membuatmu terlihat sangat cantik. Terima kasih, kata Sarah sambil tersenyum. Mereka dengan santai menikmati makan siang mereka. Sarah Michelle tahu topik apa yang boleh dibicarakan dengan Xiao Luo dan apa yang tidak boleh dibicarakan. Mereka berbincang tentang tempat-tempat wisata dan bangunan-bangunan di bangsa Mei, seperti Pentagon, Patung Liberty, Jembatan Golden Gate, dan Menara Jarum Luar Angkasa Seattle. Tan, Mi, kuharap bisa mengajakmu berkeliling semua tempat wisata di negara Mei. Menurutku kamu akan jatuh cinta dengan negara ini, kata Sarah sambil tersenyum. Ada ekspresi harapan di matanya. Xiao Luo tertawa dan berkata, jika seseorang menyukai suatu negara, maka saya yakin itu karena orang-orang di negara itu, bukan tempat daya tariknya. Cara seseorang memandang masyarakat yang tinggal di negara tersebut akan menjadi faktor penting dalam menentukan kesan seseorang terhadap suatu negara. Jadi, menurutmu warga negara Mei tidak cukup ramah? Sarah berkata sambil mengerutkan bibir. Saya tidak akan mengatakan bahwa mereka tidak ramah. Hanya saja ketika saya pertama kali menginjakan kaki di sini, seorang petugas bea cukai berusaha mempersulit hidup warga Hua kami. Sepertinya mereka dilahirkan untuk membenci dan mendiskriminasi warga Hua. Itulah kesan pertamaku terhadap bangsa Mei, kata Xiao Luo. Sarah tampak terkejut dan bertanya, jika hal seperti itu masih terjadi, sepertinya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Bukankah kamu seorang koresponden perang? Mengapa Anda menyelidiki masalah seperti itu? Xiao Luo berkata sambil mengambil garpu dan pisau, dan mengiris steak dengan rapi sebelum memasukkan satu irisan kecil ke dalam mulutnya. Hei, ayolah, koresponden perang tidak hanya mengejar berita terkait perang. Kita sekarang berada di era damai dan perang saat ini lebih sedikit. Di masa depan, saya yakin tidak akan ada lagi perang. Jika saya hanya mengumpulkan berita terkait perang, pada akhirnya saya akan kehilangan pekerjaan. Sarah berkata sambil menggelengkan kepalanya. Xiao Luo tersenyum main-main dan berkata, kamu adalah mutiara dari keluarga Michelle. Bagaimana Anda bisa kehilangan pekerjaan? Tentu saja saya akan kehilangan pekerjaan. Persaingan di negara Mei sangat ketat. Jika saya tidak bekerja keras, saya tidak mampu memberi makan diri saya sendiri. Tiba-tiba, mereka mendengar suara serak dari pintu masuk restoran.
Xiao Luo menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang pria parubaya dengan setelan rapi. Dia melangkah ke arah mereka dengan riang dengan mata tajam. Pria itu memiliki sikap yang bermartabat, dan meskipun dia mengenakan jas, orang dapat melihat bahwa dia memiliki tubuh yang mengesankan. Saat dia masuk, dua baris anggota FBI, bersenjata lengkap, juga bergegas masuk. Tiba-tiba, sirene yang memekakkan telinga terdengar di seluruh restoran. Saudara laki-laki, mata Sarah Mitchell membelalak, karena dia tidak tahu kenapa kakaknya muncul begitu saja. Dia saudara laki-lakimu, Xiao Luo bertanya, kembali menatap Sarah, dan matanya menjadi dingin. Sarah melambaikan tangannya sebagai isyarat untuk menunjukkan bahwa dia tidak melakukan apapun yang menyakitinya. Dia dengan cepat menjelaskan, Tuan, Mi, aku bersumpah aku tidak mengkhianatimu. Aku tidak tahu bagaimana kakakku tahu kamu ada di sini. Xiao Luo berpikir sejenak dan segera mengetahui apa yang terjadi. Dia berkata, apa yang saya katakan sebelumnya. Kode rahasiamu itu, jika Anda berada di negara Hua, entah berapa kali kami bisa membunuh Anda. Dia awalnya berpikir bahwa tidak ada hal serius yang akan terjadi. Namun melihat situasi itu, dia meremehkan FBI. Agen-agen ini sama sekali tidak bungkuk. Pria berotot dengan setelan cerdas itu duduk. Dia memandang Sarah dan Xiao Luo, dan berkata, adik perempuanku, bukankah menurutmu seleramu sedikit buruk? Orang Hua Nation menyukainya. Dia tampak seperti monyet yang sakit. Dia tidak bisa memberi Anda rasa aman. Apa sebenarnya yang kamu lihat dalam dirinya? Dia melihat lagi ke arah Xiao Luo dan melanjutkan, pria yang kurus sekali. Saya yakin hal di bawah ini juga tidak kuat. Jika kalian bersama, bisakah dia memuaskan kehidupan seks kalian? Ketika Sarah mendengar ucapan kasarnya, wajahnya memerah. Dia bereaksi dengan marah dan berteriak, Scott, omong kosong apa yang kamu katakan? Dia dan aku hanyalah teman baik. Dialah orang yang menyelamatkan saya dan mengeluarkan saya dari Libya. Semua kekasih berawal dari teman, bukan? Scott mengangkat satu alisnya sambil mengambil gelas anggur untuk menuangkan anggur merah untuk dirinya sendiri. Dia memutar anggur dengan lembut di sekitar gelas dan menyesapnya. Aku tahu dialah yang menyelamatkanmu. Jika tidak, anak buahku akan menembaknya dan mengubahnya menjadi daging cincang, katanya, lalu menatap Xiao Luo dan melanjutkan, pembunuh berwajah seribu, Xiao Han, dan peretas super, Mi. Saya yakin kedua identitas itu milik satu orang Anda. Benar. Sepertinya kalian sudah punya jawabannya, jadi kenapa bertanya? Xiao Luo bertanya, dengan tenang mengangkat gelas anggurnya dan menyesapnya. Menarik sekali kamu bisa tetap tenang bahkan dalam situasi seperti ini. Pantas saja adik perempuanku menyukaimu. Jika Anda bukan penjahat yang dicari, saya mungkin akan menjadi mak comblang untuk Anda berdua dan memberikan restu kepada kalian. Tapi sayang sekali, ketika Anda membunuh anggota tim SEAL di Libya, Anda sudah menempatkan diri Anda di sisi berlawanan dari bangsa Mei, sebagai musuh, kata Scott. Sarah Mitchell merasakan pipinya terbakar. Scott telah mengungkapkan perasaannya terhadap Xiao Luo. Meskipun dia sangat menyayanginya, dia telah menguburnya di dalam hatinya. Scott sekarang menempatkannya dalam posisi yang canggung dengan mengatakannya dengan lantang. Dia ingin merangkak ke dalam lubang untuk bersembunyi. Dia tidak berani menatap Xiao Luo karena dia merasa malu. Xiao Luo menjawab Scott dan berkata, orang-orang dari tim SEAL mencoba membunuh saya. Saya membela diri dan akhirnya membunuh mereka. Akan lebih baik jika Anda, warga Mei, hadapi saja kepahitan dan frustrasi ini. Apakah kamu tidak sedikit malu untuk membicarakan hal ini? Sudut bibir Scott bergerak-gerak, tapi dia tertawa dan berkata, dasar bocah. Tetap saja, aku mengagumimu. Xiao Han, jika kamu bukan Mi atau pembunuh berwajah seribu, aku akan mengunci kamu dan adik perempuanku di kamar presidensial malam ini untuk bermain tic-tac-toe. Seperti yang dikatakan orang di negara Hua, Anda berdua harus melakukan sesuatu yang tidak dapat dibatalkan. Hahaha. Scott, kamu bastard. Apakah kamu dalam pengaruh obat-obatan? Mengapa kamu mengatakan semua omong kosong ini? Sarah Mitchell tidak dapat menahannya lagi. Wajahnya memerah karena marah, dan dia berteriak pada Scott. Sarah, aku saudaramu. Apakah kamu pikir aku tidak mengerti kamu sama sekali? Lihatlah dirimu. Semua berdandan seperti selebriti. Kamu terlihat sangat cantik sehingga aku hampir tidak mengenalimu. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak bersusah payah untuk pria bangsa Hua ini. Jika saya bahkan tidak bisa melihat semua upaya yang telah Anda lakukan, maka saya akan menyia-nyiakan 30 tahun terakhir hidup saya sebagai agen, geram Scott. Kamu, desis Sarah. Wajahnya memerah karena campuran amarah dan malu. Dia akan segera keluar jika situasinya tidak begitu kritis. Scott memandang Xiao Luo sekali lagi dan melemparkan borgol ke atas meja. Berat, kamu putuskan apakah kamu lebih suka melakukannya sendiri atau membiarkan kami melakukannya untukmu. Anda telah kalah kali ini. Ada lebih dari 100 agen FBI di luar sana dan lebih dari 200 petugas polisi. Mereka telah menutupi seluruh area dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak dapat melewatinya. Kecuali Anda bisa terbang, Anda bisa melupakan untuk melarikan diri. Saudaraku, biarkan dia pergi. Dia adalah penyelamatku. Kamu tidak bisa melakukan ini padanya, Sarah memohon. Satu-satunya alasan dia masih hidup sekarang adalah karena dia menyelamatkanmu. Tahukah Anda perintah yang kami terima dari Presiden? Itu untuk membunuhnya saat terlihat. Saat kita melihat pembunuh berwajah seribu, Xiao Han, kita tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Kita harus langsung membunuhnya, Scott berkata sebelum dia menundukkan kepalanya untuk menghabiskan anggur merahnya. Tapi dia tidak melakukan hal buruk apapun pada bangsa Mei. Para anggota tim SEAL membayar harga atas kebodohan Kapten Powell dan meninggal karenanya. Tidak adil bagimu untuk menyalahkan Xiao Han, kata Sarah. Scott menggelengkan kepalanya dan berkata, adik perempuanku yang konyol, dunia ini tidak pernah adil. Dia adalah pembunuh berwajah seribu, Xiao Han. Dia juga peretas super, Mi, dan itu artinya, dia tidak bisa hidup. Xiao Luo tidak bisa menahan tawa ketika mendengar apa yang dikatakan Scott. Jika Anda mengetahui hal-hal yang telah saya lakukan di negara Ri dan Libya, lalu apa yang membuat Anda begitu yakin saya jatuh ke dalam perangkap Anda di sini? Dia menjawab. Bukan, Scott tertawa masam dan mengejek, biar ku beritahukan padamu, keluarga Mitch. Ele selalu ramah terhadap Hua Nation. Namun Anda tidak berada dalam kategori yang sama, Anda adalah targetnya. Sesuatu yang secara khusus diperintahkan oleh Presiden untuk kita hilangkan. Anda membuat kesalahan besar dengan datang ke sini, dan saya mendorong Anda untuk bunuh diri sekarang. Jika kamu berakhir di penjara, melihat kulit lembut dan tampangmu yang tampan, pria-pria gila dan kekar di sana akan memperlakukanmu seperti perempuan, haha. Sarah menatap Scott. Dia tidak percaya kalau yang berbicara adalah kakaknya. Sejak kapan kakaknya menjadi begitu vulgar dan mampu mengatakan hal keji seperti itu? Dia tidak berhenti memuntahkan kotoran seperti itu sejak dia masuk. Apakah kakaknya begitu terobsesi untuk menangkap Tuan Mi hingga dia kehilangan akal sehatnya sekarang karena Xiao Han terjebak? CRASH+.
Seperti sambaran petir, sebuah piring pecah di atas kepala Scott, menyebabkan pecahan keramik berterbangan ke segala arah, bersama dengan steak dan spaghetti yang belum dimakan. Lantainya dipenuhi makanan dan pecahan piring. Hal itu mengejutkan Sarah Michelle, yang gemetar dalam diam. Xiao Luo mengambil serbet bersih dan menyeka minyak di tangannya. Scott, apakah kamu sudah bangun sekarang? Xiao Luo berkata sambil tersenyum, jika kamu melanjutkan omong kosong ini, maka aku akan dengan senang hati menghadiahimu sepiring lagi. Apa pendapatmu tentang itu? Dia melemparkan serbet kusut dan berlumuran minyak ke atas meja. Sarah masih sok dan mulutnya terbuka lebar. Meskipun dia sudah tahu kemampuan Xiao Luo, dia tidak menyangka hal ini. Disinilah dia, dikelilingi oleh FBI dan polisi, namun dia masih memiliki keberanian untuk menghancurkan kepala orang yang bertanggung jawab atas operasi tersebut. Apakah dia punya keinginan mati? Swoosh, plus swoosh, plus swoosh, plus. Seperti yang bisa diduga, begitu agen FBI melihat apa yang telah dilakukan Xiao Luo, mereka langsung mengarahkan senjatanya ke arahnya. 20 hingga 30 moncong kini mengarah ke arahnya, dan suasana firasat memenuhi restoran. Namun, Scott tidak gentar. Dia menyeka pecahan porselen dan spaghetti dari kepalanya dengan tangannya dan menatap Xiao Luo dengan mata marah. Dasar bocah nakal, saya akan menyerahkannya kepada Anda, setidaknya Anda punya nyali. Tapi menurutku, kamu bodoh karena sekarang, kamu telah berhasil membuatku kesal. Dia merengut. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Xiao Luo segera menyerang seperti ular berbisa yang menunggu. Sambil memegang pisau steaknya, Xiao Luo segera berada di belakang Scott dan menempelkannya di lehernya. Karena kekuatan internal yang digunakan, bahkan sentuhan ringan dari bilahnya menusuk kulit Scott saat Xiao Luo menekan ujungnya ke tenggorokannya. Darah segar mulai mengalir dari lukanya. Xiao Luo memancarkan aura yang tidak menyenangkan saat dia menjaga Scott di depannya sebagai perisai manusia. Sekarang setelah Xiao Luo membalikkan keadaan, agen FBI tiba-tiba tidak yakin harus berbuat apa, dan mereka bimbang. Sarah Michelle sangat ketakutan hingga dia menjerit. Semuanya terjadi begitu cepat. Gerakan Xiao Luo secepat kilat, dan tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Jadi, bagaimana jika aku membuatmu marah? Xiao Luo mengejek sambil menatap Scott. Apakah menurutmu peluru anak buahmu atau pisau di tanganku akan lebih cepat? Apakah Anda ingin mempertimbangkan kembali apa yang Anda katakan dan membuat anak buah Anda mundur? Dia mengejek. Scott tidak tampak marah atau terkejut. Sebaliknya, ada kilatan kekaguman di matanya. Dia mengangkat tangannya dan memberi perintah, kalian semua, mundur. Kapten, sial, apa yang masih kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin aku mati? Tidak bisakah kamu melihat kecepatan orang ini? Pisaunya akan mengiris tenggorokanku sebelum kamu bisa melakukan apapun. Sial, aku sedang berbicara denganmu, Sartre. Aku tahu kamu sudah lama mengincar tempatku. Jika aku mati, maka semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu, bukan? Scott berteriak pada wakil kapten, yang tampak bingung dan bingung. Cara Scott berbicara menimbulkan kehebohan, dan membuat Sartre panik. Dia berbalik, terguncang, saat dia mundur bersama anggota timnya yang lain. Namun pengepungan masih terjadi, dan polisi serta agen FBI di luar terus mengawasi restoran tersebut. Beberapa penembak jitu telah mengambil tempat tinggi dan mengarahkan pandangan mereka pada Xiao Luo. Hei bocah nakal, jika kamu tidak ingin dibunuh oleh penembak jitu, sebaiknya kamu tidak mengambil pisau dari leherku, kata Scott. Setelah mendengar itu, Sarah menjadi kosong. Dia bertanya-tanya apa yang kakaknya coba lakukan. Scott, seolah menyadari apa yang dipikirkannya, menjelaskan, adik perempuanku yang bodoh, tahukah kamu bahwa kamu hampir membawa seluruh keluarga Michelle bersamamu? Dalam situasi sensitif ini, apa yang membuat Anda memutuskan untuk bertemu dengannya? Anda bahkan memilih pesan bodoh itu untuk mengatur pertemuan Anda. Apakah Anda mencoba memberitahu seluruh dunia bahwa keluarga Michelle bersekongkol dengan orang ini? Saya, Sarah Michelle ingin menjelaskan, tetapi segera menyadari bahwa penjelasannya tidak berarti apa-apa sekarang. Dia tiba-tiba menyadari betapa parahnya situasi yang mereka hadapi. Keluarga Michelle mungkin berpengaruh di negara Mei, tapi itu hanya karena dukungan dari pemerintah federal. Mi sekarang menjadi musuh pemerintah federal, dan bahkan presiden telah memberikan perintah agar dia disingkirkan. Namun dengan bodohnya dia tetap mempertahankan hubungan dekatnya dengan pria itu. Disadari atau tidak, dia telah menjadi beban bagi seluruh keluarganya. Atas kegagalan saya menyelesaikan pekerjaan hari ini, saya akan menjadi bahan lelucon FBI. Tapi aku sudah menunjukkan tekadku untuk melenyapkan pembunuh berwajah seribu, Xiao Han. Saya telah memenuhi tanggung jawab saya kepada pemerintah federal atas nama keluarga Michelle. Tidak ada yang bisa menuding saya. Scott memandang Xiao Luo, nak, kamu sangat berbeda dari yang lain. Kamu langsung membaca sorot mataku tadi. Apakah kamu memberiku pandangan khusus sebelumnya? Xiao Luo sengaja mengatakan itu dan bertingkah bodoh. Saya tidak menyadarinya sama sekali. Berhentilah berpura-pura bodoh di sini. Melihat kamu menyelamatkan nyawa adikku, aku akan melepaskanmu kali ini. Tapi jika aku bertemu denganmu lagi, sungguh, aku tidak akan duduk di sini seperti orang bodoh dan menunggumu menusukkan pisau itu ke leherku, kata Scott. Xiao Luo mengangkat alisnya sebagai tanda terima dan menganggukkan kepalanya. Benar, jadi apakah kamu sudah memikirkan bagaimana kamu akan melarikan diri dari penjagaan? Scott bertanya. Xiao Luo menjawab, aku sudah memikirkannya saat aku tiba di sini. Cek, kenapa kamu tidak bilang begitu? Kalau kamu sudah memikirkannya, kita tidak perlu membuang banyak waktu berharga di sini, Scott merengut. Hah, Xiao Luo bingung, Xiao Luo berpegangan pada Scott dan Sarah saat mereka naik lift ke atap. Berat, apakah kamu berencana terjun payung? Idenya mungkin bagus, hanya saja Anda bahkan tidak membawa parasut. Bagaimana kamu akan melompat? Bahkan jika kamu membawanya, apakah kamu pikir kamu akan lolos dari kejaran helikopter dengan meluncur dengan kecepatan rendah? Scott tampak tidak percaya, dan dia tidak percaya Xiao Luo bisa mendapatkan ide bodoh seperti itu. Apakah dia mencoba bunuh diri dengan naik ke atap ini? Namun sebelum mereka menyadarinya, Scott dan Sarah Michelle terkejut. Mereka menganga saat Xiao Luo bergegas ke tepi dan melompat dari tembok pembatas. Dia tampak seperti pahlawan Marvel, Spider-Man, yang melompat dari atap gedung tinggi. Ya Tuhan, orang ini bisa terbang. Scott tidak bisa mempercayai matanya. Apa yang dilakukan Xiao Luo membuatnya mempertanyakan semua yang telah dia pelajari. Apakah dia seorang pahlawan super? Sarah juga sama terkejutnya. Dia tidak percaya Xiao Luo memiliki kemampuan seperti itu. Itu sepenuhnya di luar hukum dan fisika. Sial, aku tidak akan pernah melupakan rasa malu karena kepalaku dihantam piring oleh bajingan Earth itu. Lain kali aku melihatnya, aku akan menembaknya hingga mati. Scott mengutuk ketika dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi sebelumnya, dan dia sangat marah. Scott, dia bukan seseorang yang bisa ditangani FBI, jadi sebaiknya kamu menghindarinya.
Sarah memperingatkan. Ya, kamu di sana. Orang itu seperti pahlawan super dari Marvel. Apa yang dia lakukan di luar pemahaman ilmiah? Scott tersenyum pahit dan berkata, tetapi saya yakin pejuang genetik yang dikembangkan militer kita dapat menandinginya. Pada saat itu, wakil kaptennya, Suter, mendatangi sekelompok agen FBI yang cemas. Melihat Xiao Luo menghilang dari atap, dia bertanya, Kapten Scott, di mana pembunuh berwajah 1000, Xiao Han? Bukankah dia di sana? Tidak bisakah kamu melihatnya? Scott menunjuk ke arah Xiao Luo, yang mendarat di atas sebuah gedung beberapa ribu meter jauhnya. Meneguk, agen FBI melongo melihat Xiao Luo melompat melintasi atap gedung dari kejauhan dan menjadi pucat karena terkejut. Sungguh luar biasa, dan jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayai hal seperti itu. Memang benar, ia tidak bisa terbang, tapi bagaimana mungkin seseorang bisa melompati atap rumah tanpa bantuan dari luar? Bagaimana kita bisa membiarkan dia kabur? Bagaimana kita bisa membiarkan dia melarikan diri? Setelah sadar kembali, wakil Kapten Suter kehilangan kendali atas emosinya. Dia berteriak pada Scott, yang berada dalam jangkauan pendengarannya. Scott memelototi Suter, dan tanpa peringatan, dia melangkah maju dan menendangnya ke tanah. Jangan pernah berani bicara seperti itu kepadaku, Suter. Menurut Anda, dengan siapa Anda sedang berbicara? Sialan, aku tahu kamu sudah lama memperhatikan postinganku. Ayo, kita lihat apa yang kamu punya. Saya tidak pernah berpikir seperti itu, Kapten. Suter segera bangkit dari lantai dan menegakkan tubuhnya, menanggapi tuduhan kaptennya dengan hormat. Brengsek, kamu hanya berteriak lebih keras dariku, dan kamu berharap aku mempercayaimu. Scott sangat marah sehingga dia memukul dan menendang Suter lagi. Katakan yang sebenarnya padaku sekarang, pernahkah kamu memikirkannya? Tidak peduli bagaimana Suter menjawab, hasilnya akan sama, dia akan mendapat pukulan yang bagus. Xiao Luo menggunakan teknik Qinggong tanpa setara yang tiada taraf. Itu memungkinkan dia untuk bergerak sekitar 100 meter di udara dan melompat melintasi atap bangunan yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah berlari di atas trotoar. Angin bersiul melewati telinganya saat dia menempuh jarak puluhan meter dalam satu lompatan, memberikan kesan kepada penonton bahwa dia terbang bersama angin. Di atap sebuah pusat perbelanjaan besar, seorang petugas kebersihan sedang bekerja. Xiao Luo tiba-tiba turun dari langit dan diam-diam berdiri 2 hingga 3 meter darinya, sangat menakuti petugas kebersihan hingga dia bahkan menjatuhkan ember di tangannya. Xiao Luo terbatuk-batuk dan bertanya, bolehkah aku bertanya bagaimana aku bisa turun? Wanita pembersih itu sangat terkejut hingga dia bahkan tidak dapat berbicara. Ketika dia mendengar Xiao Luo menanyakan arah, dia hanya bisa menunjuk ke arah tangga. Terima kasih. Xiao Luo mengangguk terima kasih dan berjalan menuju ke arah yang dia tunjuk. Tidak lama kemudian, Xiao Luo keluar dari pintu masuk utama pusat perbelanjaan besar dan dengan cepat berbaur dengan kerumunan yang lewat. Saat dia melangkah ke jalan, sebuah mobil konvertibel kuning berhenti, hampir menjatuhkannya. Xiao Luo langsung mengenalinya sebagai Likan Hypersport, mobil kelas dunia. Kemudian dia melihat ke kursi pengemudi dan penumpang, dan dua wajah yang dikenalnya mulai terlihat. Salah satunya adalah pria bule tampan dengan aura agak menyeramkan. Itu adalah Ian, pria yang dia temui di Universitas Washington, dan di kursi penumpang ada seorang gadis. Gadis itu berambut pendek dan berpakaian bagus. Berbeda dengan gadis lain yang merias wajah, dia terlihat natural dan segar, dengan alis yang panjang dan anggun, sepasang mata yang menawan, dan hidung yang mancung. Ternyata Huang Ruoran. Yah, baiklah, bukankah ini temanmu, sayang? Suatu kebetulan bertemu denganmu lagi di sini. Ian mencibir sambil tertawa kecut. Xiao Luo memandang Huang Ruoran, yang memandangnya dengan canggung di kursi penumpang. Ya, suatu kebetulan. Xiao Luo, Huang Ruoran menunduk karena malu. Kemudian, dia mengerahkan keberaniannya dan menoleh ke temannya. Ian, aku harus bicara dengannya sendirian. Aku akan meneleponmu setelah kita selesai. Oke, sayang. Seolah pamer di depan Xiao Luo, Ian membungkuk dan mencium pipi Huang Ruoran. Dia bahkan melirik Xiao Luo secara provokatif dari sudut matanya. Huang Ruoran tidak menghindari ciumannya tetapi terlihat sedikit malu saat dia turun dari mobil. Mereka pergi ke kafe yang elegan dan musik klasik diputar ketika mereka masuk. Xiao Luo dan Huang Ruoran duduk saling berhadapan di meja dekat jendela. Xiao Luo tidak menyentuh segelas air di depannya, sementara Huang Ruoran sedang menatap cangkir kopinya. Setelah hening lama, Huang Ruoran berkata, Xiao Luo, aku sedang jatuh cinta. Saya bisa merasakannya, kata Xiao Luo. Tapi kenapa dia? Kenapa bukan dia? Huang Ruoran menjawab dengan sebuah pertanyaan, lalu menambahkan, dia mungkin terlihat seperti orang yang sulit diatur, tapi sepertinya dia peduli padaku. Kemudian dia menatap Xiao Luo dengan sedih dan berbisik, tidak seperti seseorang. Xiao Luo mengabaikan kalimat terakhirnya dan dengan tenang melihat apa yang dia kenakan. Tas lempang Chanel, jam tangan Chanel, kalung Tiffany, parfum Rai, dan secangkir fruit leopard coffee di depan Anda ini, yang harga jualnya per pon, ujarnya. Huang Ruoran tercengang, karena dia tidak menyangka Xiao Luo bisa mengenali semua barang bermerek yang diberikan Ian padanya. Dan apa yang disindirnya cukup jelas, sehingga membuatnya merasa seperti sedang diejek. Dia langsung bereaksi dan berkata, demi Tuhan, saya tidak mengincar uangnya. Aku hanya menyukainya karena dia sangat baik padaku. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Kami hanya berteman, dan saya sangat senang Anda menemukan seseorang untuk dicintai. Namun sebagai orang yang lebih berpengalaman dari Anda, saya harus memberi Anda beberapa nasihat, jangan anggap remeh masa muda Anda, atau hal itu akan membuat Anda menyesal seumur hidup. Selain itu, Ian adalah pria dengan sisi tersembunyi, jadi saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya, kata Xiao Luo. Aku tidak akan meninggalkannya. Huang Ruoran bersikeras. Tidak mudah bagiku untuk bertemu pria yang kusuka, dan dia juga menyukaiku. Xiao Luo, kamu seharusnya memberiku restu daripada membujukku untuk putus dengannya, katanya. Xiao Luo mengerutkan kening. Mengapa aku merasa kamu memilih dia karena aku? Huang Ruoran terkejut dan membenci apa yang dikatakan Xiao Luo. Ya kau benar. Pertama kali aku setuju untuk berkencan dengannya adalah karena penolakanmu. Saya merasa tertekan, dan Ianlah yang mengangkat saya dari kelesuan. Jadi, aku ingin mengucapkan terima kasih, Xiao Luo. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan pernah bertemu Ian. Dia peduli padaku dan menyayangiku. Xiao Luo menggerakkan bibirnya tapi tidak berkata apa-apa. Pria bule itu, Ian, memberinya kesan tidak nyaman. Dia merasa ada bahaya laten yang mengintai pria ini, menunggu untuk menyerang seperti ular beludak. Jika Huang Ruoran berkencan dengan orang lain, dia tidak akan repot-repot menghentikannya, karena setiap orang berhak berkencan dengan siapapun yang mereka pilih. Tapi dia tidak bisa membaca pikirannya dan tidak pernah bisa memahami perasaannya yang sebenarnya. Mungkin dia terlalu banyak berpikir, dan Ian bisa saja menjadi pria yang digambarkan oleh Huang Ruoran.
Meskipun dia terlihat seperti seorang playboy, dia mungkin benar-benar memiliki perasaan terhadap Huang Ruoran. Xiao Luo mengubah topik untuk menghindari konflik lebih lanjut dan berkata, mengesampingkan segalanya, bukankah sulit untuk mempertahankan hubungan jarak jauh dengannya? Mengapa itu bisa terjadi? Selama kita benar-benar jatuh cinta, jarak di antara kita hanya akan membuat kita semakin dekat. Kita berada di era internet, dan saya bisa melihatnya setiap hari, balas Huang Ruoran sambil menyesap kopi. Baiklah, kalau begitu, doaku yang terbaik, jawabnya. Xiao Luo tidak memiliki perasaan romantis apapun terhadap Huang Ruoran, dan hanya karena mereka adalah teman, dia merasa terdorong untuk menjaganya. Xiao Luo tidak ingin melihatnya terluka di usia muda. Bagaimanapun, dia memilih untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Jika ternyata Huang Ruoran dan Ian akhirnya menikah, maka ia akan dituduh berperan sebagai Fahai, biksu jahat dalam legenda ular putih. Terima kasih, kata Huang Ruoran dan mengangguk sambil tersenyum. Itu rumit, mengetahui bahwa dia tiba-tiba mengalihkan rasa sayangnya dari Xiao Luo ke Ian. Semuanya dimulai ketika Ian menyelamatkannya dengan menjauhkannya dari mobil yang melaju tepat pada waktunya. Dan itu terjadi pada malam itu ketika Xiao Luo patah hati. Ian adalah pria tampan, angkuh, dan romantis yang sangat perhatian padanya, dan itu membuatnya jatuh cinta padanya. Xiao Luo segera melupakan masalah Ian dan Huang Ruoran. Saat itu sudah larut malam, dan dia tinggal di sebuah villa dekat pinggiran barat. Pemilik villa itu tak lain adalah pemimpin geng pincang bangsa Mei. Xiao Luo telah mengalahkannya dengan meyakinkan dalam pertarungan, dan sejak itu, dia memperlakukan Xiao Luo seolah-olah dia adalah makhluk dewa. Dia sangat menghormati Xiao Luo dan menjalankan tugas untuknya. Xiao Luo sangat menyadari kutukan apa yang dibawanya, dan siapapun yang dekat dengannya akan selalu berada dalam bahaya. Namun, dia tidak ragu untuk membawa masalah ke geng Lame. Mereka adalah gangster yang terlibat dalam perdagangan narkoba, perampokan, pembunuhan, pemerasan, dan pencurian. Menimbulkan bahaya pada mereka hanya akan memuaskannya. Tuan, apakah Anda membutuhkan seorang wanita untuk malam ini? Pemimpin geng Lame bertepuk tangan, dan sekelompok wanita cantik berjalan masuk. Ada banyak wanita cantik Asia, Kaukasia, Afrika dalam berbagai deskripsi, yang langsing, seksi, dan besar. Pemimpinnya tertawa dan berkata, Tuan, Anda boleh memilih siapa saja yang Anda sukai. Anda dapat menggunakan pelacur ini sesuka Anda. Mereka akan memenuhi setiap kebutuhan Anda dan memberi Anda kenangan indah tentang bangsa Mei. Anak buahnya mengangguk berulang kali, seperti burung pelatuk. Persetan, Xiao Luo duduk di meja kantor dan sibuk mengetik di keyboard. Dia bahkan tidak repot-repot melihatnya. Kalian semua, pergilah. Ya, oke. Xiao Luo dengan tegas menolak tawaran mereka, dan seluruh geng Lame berdiri di ruangan dengan perasaan agak canggung. Mereka tidak berani melawan Xiao Luo, jadi mereka mundur bersama para wanita dan menutup pintu dengan tenang. Bos, kami adalah sekelompok anjing baginya. Saya merasa kami kehilangan martabat sebagai anggota geng, keluh salah satu bawahan. Diam, kamu tidak tahu apa-apa, bentak pemimpin geng pincang. Selama kita bisa menjaga tuan itu tetap bersama kita, dia akan menjamin keselamatan kita. Kehadirannya akan membantu kita mengalahkan geng lain, dan geng Lame akan menjadi geng teratas di negeri ini. Kalian orang bodoh sangat picik. Tak satu pun dari Anda dapat melihat apa yang telah saya perkirakan. Izinkan saya memberitahu Anda semua ini, kita memiliki masa depan yang sangat cerah. Semua bawahannya mengangguk setuju, karena mereka tahu bahwa Xiao Luo bahkan bisa menghindari peluru. Dia adalah monster, dan jika geng Lame memiliki monster seperti itu, tidak ada geng lain yang bisa menandingi mereka. Pemimpin geng pincang mengerutkan kening dan melihat ke pintu yang tertutup. Tetapi tuan ini sangat sulit untuk dipuaskan. Dia telah mengabaikan semua wanita ini dan sejumlah besar uang yang kami tawarkan kepadanya. Dia tidak tertarik pada dua keinginan terbesar pria. Akan sulit untuk mempertahankannya bersama kami. Bos, menurut Anda, apakah menurut Anda dia mungkin gay? Kata bawahan lainnya dalam spekulasi. Itu mungkin. Nanti mandi sendiri, lalu berpakaian seksi dan pergi ke kamar majikan, perintah pemimpin geng pincang yang merasa senang dengan gagasan itu. Hah, apa yang kamu pertanyakan? Ini demi masa depan geng. Apa susahnya berkorban sedikit demi kebaikan yang lebih besar? Jika kamu bisa membuatnya tetap tinggal, aku akan menjadikanmu orang kedua di sini, kata sang pemimpin sambil menepuk bahu bawahannya. Bawahan itu tidak merasakan apapun selain keputusasaan, dan itu terlihat di wajahnya. Ruangan itu cukup terang, suara klik keyboard yang tak henti-hentinya memenuhi ruangan yang sunyi. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari luar jendela. Xiao Luo merasakan aura kuat di dekatnya, dan dia berbalik untuk melihat keluar. Dia melihat batang pohon raksasa terbang ke arahnya dari luar jendela. Pohon itu sangat tebal sehingga kelilingnya bisa diukur dengan rentang lengan dua pria yang melingkari pohon itu. Mata Xiao Luo menyipit. Dia melompat dari tempat duduknya dalam sekejap. Dia menusukkan jari-jarinya ke batang pohon yang mendekat, menusuknya seperti belati, dan menghentikannya pada lintasannya. Namun kekuatan yang datang sangat besar, dan jendela serta sebagian dinding telah hancur. Jari-jari Xiao Luo meninggalkan 5 bekas luka yang dalam di batang pohon. Siapa di sana? Xiao Luo merengut. Kamu baik. Kung Fu Hua Nation sangat mengesankan. Suara mengejek dengan aksen bangsa Mei memenuhi ruangan. Seseorang telah memasuki ruangan ketika batang pohon membuat celah. Dia tak lain adalah Ian yang tampan dan berbahaya. Namun, dia terlihat sedikit tidak biasa saat itu. Matanya memancarkan cahaya hijau aneh yang tampak seperti mata serigala lapar yang berkeliaran di kegelapan. Bagaimana kamu tahu di mana menemukanku? Xiao Luo bertanya. Itu bukan urusanmu. Saya punya kemampuan saya sendiri. Ian tersenyum, lalu wajahnya menjadi gelap. Saya benar-benar jatuh cinta pada Huang Ruoran. Anda telah mencoba meyakinkan dia untuk putus dengan saya. Tahukah kamu bahwa dia menangis setelah bertemu denganmu? Itu sangat menyakiti saya, dan saya di sini untuk memperingatkan Anda. Jangan pernah melihat Huang Ruoran lagi. Jangan pernah mempertanyakan hubungan kita lagi. Jika tidak, aku akan mengejarmu dan membunuhmu, kemanapun kamu pergi. Saya benci diancam. Xiao Luo menatap Ian dengan dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya merah. Suasana di ruangan itu berubah ketika iblis terbangun di dalam dirinya. Ian terkejut dengan apa yang dilihatnya. Jadi, kamu juga monster, serunya. Apa dia baru saja bilang kalau aku monster juga? Xiao Luo segera merasakan pesan tersembunyi di balik kata-kata Ian. Dan, menilai dari tampilan kekuatan mentah Ian, Xiao Luo sudah mengetahui identitasnya. Dia kemungkinan besar adalah salah satu pejuang genetik yang disebutkan Sarah Mich Ele. Itu akan menjelaskan bagaimana Ian dapat menemukan Xiao Luo dengan mudah. Rasanya tidak biasa jika Ian dibiarkan bergerak bebas di depan umum jika dia adalah senjata rahasia. Bagi Xiao Luo, Ian tampaknya tidak mendapat izin dari militer untuk mencarinya. Tuan, tiba-tiba, ada ketukan di pintu dan seseorang memanggil Xiao Luo dari luar ruangan.
Tapi Ian belum selesai, dia memelototi Xiao Luo dan menggeram, ingat, berhentilah mengganggu wanitaku. Jika dia meneteskan air mata lagi untukmu, aku akan mengubahmu menjadi tumpukan daging mati. Setelah tembakan perpisahannya, Ian melompat keluar jendela dan menghilang di malam yang gelap gulita seperti hantu. Xiao Luo melihat Ian pergi tapi tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berbalik ke pintu dan berteriak, masuk. Pintu terbuka perlahan dan salah satu anggota geng Lame tersenyum malu-malu saat dia masuk. Dia telah membersihkan dirinya dan hanya mengenakan celana dalam dan kaos putih ketat transparan, dan putingnya cukup terlihat. Sebelum pria itu dapat berbicara, dia melihat batang pohon patah mencuat melalui jendela, dan hal itu mengejutkannya. Ketika dia melihat retakan seperti jaring di sepanjang dinding, dia menggigil dan tanpa sadar mengencangkan pantatnya. Pemandangan batang pohon yang menempel di jendela yang rusak parah menunjukkan gambaran tidak senonoh dari tindakan yang diperintahkan pemimpinnya untuk dilakukannya. Anda, Xiao Luo bertanya sambil berbalik untuk menatap pria itu dengan dingin. Meneguk, pria itu dengan gugup menelan ludahnya saat dia menatap mata Xiao Luo. Dia merasa seperti anak domba kurban yang dipersembahkan kepada serigala lapar. Pada saat itu, dia menyesal membuka mulut besarnya untuk menyatakan bahwa Xiao Luo adalah gay. Tanpa diduga, sang pemimpin memilihnya untuk melacurkan dirinya demi geng tersebut. Tuan, bos mengirim saya ke sini untuk memberi Anda perhatian, jawabnya dengan suara sedikit gemetar. Xiao Luo menyipitkan matanya dan bertanya, dengan pakaian ini. Apakah Anda menyukainya, Tuan? Tanya pria itu. Mempersiapkan dirinya, anggota geng Lame ini mendekati Xiao Luo. Karena pemimpinnya telah melemparkannya ke serigala, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya sepanjang malam. Dia telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk melepaskan martabatnya sebagai seorang laki-laki, jadi dia bergerak secara provokatif di sekitar Xiao Luo dan memamerkan tubuhnya, seperti yang dilakukan seorang pelacur. Xiao Luo agak kesal dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang kamu lakukan? Pria itu berpikir bahwa dia telah bertindak cukup mencolok, jadi dia sedikit bingung dengan jawaban Xiao Luo. Bisakah dia tidak melihatnya? Mungkinkah dia harus lebih berterus terang dengan usulnya? Dia terbatuk dengan tidak nyaman dan menjawab, Tuan, malam ini, saya dapat menghangatkan tempat tidur Anda, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan terhadap saya. Dia berjalan ke tempat tidur dan berbaring telungkup dengan pantatnya terangkat ke udara. Ayo, kamu bisa menjadi sekasar yang kamu mau, dia berkata. Namun dalam benaknya, dia berpikir sebaliknya, dan dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia melakukan ini demi geng. Selain itu, dia akan menjadi orang kedua dan segera memimpin ribuan orang. Rasa sakit dan penderitaan yang akan dia alami hanyalah harga kecil yang harus dibayar dibandingkan dengan imbalan yang akan dia terima setelah dia menyelesaikan tugasnya. Bruto, Xiao Luo merasa jijik dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia meringis ketika dia melihat pria konyol di tempat tidurnya dan tiba-tiba menyadari apa yang ditawarkan pria itu. Pemimpin geng Lame dan anggota lainnya menguping aksi tersebut, dan mereka dapat mendengar pria itu mencoba yang terbaik untuk menjajakan tubuhnya. Pemimpin itu menyeringai gembira dan memberinya acungan jempol. Kemudian dia melihat ke arah anggota geng lainnya dan berkata, lihat dia. Lihat, ini Saddam. Dia menjual tubuhnya demi geng. Dia adalah pahlawan sejati. Dia mengajukan diri untuk berkorban demi seluruh geng. Kalian semua sebaiknya belajar darinya. Iya bos, kami akan belajar berkorban seperti Saddam. Setiap anggota geng mengangguk dan setuju bahwa Saddam telah membayar harga yang sangat mahal untuk geng tersebut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil memikirkan akan ditembus, dan masing-masing dari mereka menunjukkan kepedulian yang tulus padanya. Arg, pada saat itu, jeritan kesedihan datang dari dalam ruangan. Semua orang langsung berasumsi bahwa Saddam lah yang menanggung rasa sakit akibat disodomi. Namun, pada menit berikutnya, sebuah benda berbentuk manusia terbang keluar dari ruangan, itu adalah Saddam, dan dia masih mengenakan pakaian minim. Dia mendarat dengan keras di lantai koridor, mengenakan celana dalam bergambar Hello Kitty. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup saat dia terbaring tak bergerak di lantai. Terkesiap, semua orang yang berdiri di luar ruangan terkejut. Para anggota geng Lame tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi seperti ini. Untuk alasan apa Xiao Luo mengusir Saddam? Ledakan. Tiba-tiba, sebuah kaki menginjak pintu yang runtuh dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Pemimpin geng Pincang dan anggota gengnya terlonjak kaget dan meringkuk ketakutan saat melihat Xiao Luo menatap mereka dengan mata dingin dan marah. Apakah kalian lelah hidup? Beraninya kamu menemukan seseorang yang menggangguku dengan tawaran menjijikan seperti itu? Xiao Luo memelototi mereka saat dia berbicara dan suaranya bergema seperti peringatan dari neraka. Semua orang berdiri membeku saat hawa dingin merambat di punggung mereka. Peringatannya menyebabkan semua orang berkeringat dingin, dan mereka gemetar ketakutan. Tidak, Pak. Kami membuat kesalahan besar. Saya hanya berpikir bahwa Anda mungkin, pemimpin itu tergagap. Saya mungkin gay, bentak Xiao Luo saat dia menyelesaikan kalimat yang belum selesai. Pemimpin geng Pincang tanpa sadar mengangguk sebagai jawaban, lalu buru-buru menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia dengan bijak memilih untuk tidak mengakui bahwa dia mengira Xiao Luo adalah gay, dan berisiko memprovokasi dia lebih jauh. Xiao Luo sangat marah. Tanpa peringatan apapun, dia mengacungkan tangannya dan memukul kepala pemimpin itu. Tuan, tolong ampuni saya. Itu adalah kesalahan yang nyata. Aku tidak akan melakukannya lagi. Pemimpin geng Pincang mengkhawatirkan nyawanya dan berteriak minta ampun. Dia telah menyaksikan Xiao Luo menjepit pistol ke tumpukan sampah dengan tangan kosong. Tidak mungkin dia bisa selamat dari pukulan Xiao Luo. Telapak tangan Xiao Luo berhenti beberapa milimeter sebelum mengenai kepalanya, tetapi kekuatan serangan telapak tangan tersebut masih cukup untuk membuat pemimpinnya pingsan. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan tinggal di sini untuk sementara. Anda tidak boleh mengganggu saya selain menyajikan makanan dan minuman setiap hari. Tidak bisakah kamu memahami instruksi sederhana seperti itu? Xiao Luo berkata dengan dingin. Ya, dimengerti, dipahami. Tak seorang pun di geng Lame yang berani melawan Xiao Luo karena mereka semua terintimidasi oleh kekuatannya. Bagus, saya berencana untuk tidur di kamar di lantai paling atas. Selain itu, saya ingin Anda memberi saya komputer kelas atas. Saat Xiao Luo berbalik dan berjalan ke atas, dia terus berbicara tanpa menoleh, saya juga memerlukan adaptor jaringan nirkabel yang terpasang padanya. Ya Pak, pemimpin geng Lame segera merespons dan merasa lega karena dia berhasil lolos dengan nyawanya. Dia tidak bisa berhenti berterima kasih kepada Tuhan setelah itu. Itu adalah hari kedua, dan itu adalah tanggal yang ditunjukkan Xiao Luo kapan bom akan meledak di Gedung Putih. Scott Mitch, LA adalah penyelidik senior FBI yang ditugaskan untuk melacak dan menangkap pembunuh berwajah seribu, Xiao Han. FBI telah menyelidiki postingan online tersebut secara menyeluruh, dan mereka merasa perlu untuk meningkatkan ancaman ke level A.
Gedung Putih sekarang dalam status siaga penuh kelas 1. Ada banyak sekali petugas polisi bersenjata lengkap, agen FBI, dan SEAL yang dikerahkan untuk melindungi Gedung Putih. Di zona keamanan dalam jarak 500 meter dari perimeter, seekor lalat pun tidak bisa masuk, apalagi manusia. Gedung Putih adalah simbol negara Mei. Meledaknya bom akan menjadi penghinaan besar bagi negara mereka di panggung dunia, dan mereka tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Sebagai negara adidaya terkemuka di dunia, bangsa Mei selalu menjadi pusat perhatian dunia internasional. Thread diskusi yang diposting oleh Xiao Luo tentang pemboman Gedung Putih telah menjadi viral secara global. Media dari setiap negara terus mengawasi dan melaporkan langsung hal ini, dan seluruh dunia menyaksikannya, penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi pada Gedung Putih pada hari ini di Washington. Netizen bangsa Mei pun tak kalah cemasnya dengan apa yang terjadi. Seseorang telah mengunggah foto Gedung Putih dalam keadaan siaga tinggi, yang membuat internet dipenuhi dengan aktivitas media sosial. Oh, sial, jadi seseorang memang berencana meledakkan Gedung Putih. Jika tidak, mengapa pemerintah mengerahkan begitu banyak orang untuk berjaga-jaga? Gedung Putih berada dalam status siaga kelas 1, jadi apa yang terjadi? Apakah kita akan menghadapi serangan teroris lagi? Sial, itu pasti sisa-sisa musuh lama kita dari 2 perang sebelumnya, dan mereka ada di sini untuk membalas dendam. Diam, pasukan pemerintah kita akan menembak jatuh semua teroris ini. Tidak akan ada ampun. Dukung pemerintah federal dan kalahkan terorisme. Netizen bangsa Mei pun mencurahkan isi hatinya di media sosial. Tentu saja, ketika ancaman serangan teroris kembali disinggung, ada awan kepanikan yang menyelimuti negara seperti kabut tebal, membuat seluruh negara ketakutan. Saat ini, Presiden Bama dari Mei Nation sedang memberikan pidato yang disiarkan langsung melalui berbagai situs arus utama dan televisi CBS. Ia berbicara dari gedung Departemen Pertahanan, Pentagon, dan bertujuan untuk menenangkan kegelisahan warga. Presiden Bama berdiri di podium dengan percaya diri dan tampil sangat tenang saat berpidato di depan warga dengan suaranya yang nyaring dan percaya diri. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka hampir menangkap penjahat yang memulai rangkaian serangan teroris. Warga bangsa Mei jangan takut dan jangan cemas. Anda harus percaya pada pemerintah federal dan presiden Anda. Kami akan memberikan Anda respon yang memuaskan. Atas nama rakyat kami, saya akan memusnahkan setiap teroris di dunia ini dan membiarkan kami. Saat dia menyampaikan pidatonya yang penuh semangat, siaran langsungnya dialihkan ke saluran lain. Seorang pria yang mengenakan topeng Hua Nation muncul di siaran langsung semua situs video utama dan televisi CBS. Apa yang sedang terjadi? Presiden Bama menatap Menteri Pertahanan dengan marah. Menteri segera menoleh ke kepala FBI, yang dengan cepat meminta jawaban kepada bawahannya. Setelah konfirmasi singkat, kepala FBI naik ke atas panggung dan berbisik kepada Presiden, Tuan. Presiden, Mi telah meretas setiap platform utama yang menyiarkan liputan langsung kami dan mengalihkan semua saluran ke transmisi ini. Jadi dia adalah Mi. Presiden Bama bertanya sambil menunjuk pria yang memakai topeng bangsa Hua. Ya, itu pasti dia, Tuan. Kepala FBI tampak gugup, dan karena takut Presiden Bama akan marah, dia segera menambahkan, yakinlah, Tuan Presiden, saya telah memerintahkan pakar TI kami untuk memulihkan transmisi pidato Anda ke semua saluran dan mencegahnya lebih jauh gangguan. Semuanya akan segera kembali normal. Apakah kamu yakin teman-temanmu mampu melakukan itu? Sindir Presiden Bama, terlihat kesal dengan apa yang terjadi. Ini adalah bencana yang tidak tanggung-tanggung karena seorang peretas dapat dengan mudah mengganggu pidato langsung Presiden negara ini, dan yang lebih parah lagi, transmisinya dialihkan ke saluran lain. Presiden Bama sudah bisa membayangkan para pemimpin negara asing membicarakan topik ini saat makan. Memikirkan bahwa dia mungkin menjadi sasaran lelucon yang menjadi viral di seluruh dunia membuatnya semakin marah. Seluruh pejabat senior yang hadir, termasuk pimpinan FBI, Menteri Pertahanan, dan Menteri Dalam Negeri, tampak ketakutan. Mereka segera menginstruksikan pembantunya untuk memulihkan transmisi dengan segala cara dan menemukan keberadaan Mi. Seluruh bangsa Mei terkejut, karena tidak ada yang percaya bahwa teroris dapat mengganggu pidato presiden secara langsung. Dan yang lebih parahnya, mereka menggantinya dengan gambar seorang pria bertopeng bangsa Hua. Siapakah pria ini, Tuhan Yang Maha Kuasa? Sarah Mitch, Ele ada di rumah, menatap laptopnya dengan sangat terkejut. Tidak diragukan lagi, dia tahu itu adalah ulah Xiao Luo. Zhu Xiaofei dan Ding Kai berada di auditorium Universitas Washington ketika kejadian itu terjadi. Mereka sama terkejutnya dengan orang lain, karena tidak seorang pun menyangka bahwa siaran langsung pidato presiden pun dapat terganggu. Dan melihatnya diganti dengan gambar warga negara Hua yang bertopeng sungguh sulit dipercaya. Bagaimana gambar warga negara Hua bertopeng tiba-tiba muncul? Tentang apa ini? Sepertinya dia salah satu dari kita. Maksudku, dia bahkan memakai topeng Hua Nation. Mungkinkah dia orang yang menyatakan akan meledakkan Gedung Putih beberapa hari yang lalu? Mereka berdua saling menatap dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Baik Huang Ruoran dan Wang Ling sama-sama tercengang. Siapa yang menyangka ada seseorang yang cukup berani untuk mengacaukan presiden negara Mei? Seluruh kejadian itu sungguh sulit dipercaya. Tiba-tiba, pria bertopeng Hua Nation mulai berbicara. Selamat pagi semuanya. Saya bersyukur memiliki kesempatan untuk berbicara dengan setiap warga negara Mei, apapun keadaannya. Pertama, izinkan saya meyakinkan Anda bahwa saya bukan teroris. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Xiao Han. Anda semua tidak mengenal saya, dan banyak di antara Anda yang bertanya, siapa? Ya, Hu, juga merupakan nama belakang nenek saya, yang juga merupakan jawaban atas pertanyaan keamanan kartu kredit saya. Hah, apa? Warga Mei pun penasaran, bahkan ada yang menganggap pria ini lebih lucu dari presiden. Waktu saya masih SD, saya harus bekerja di sawah sebagai bagian dari kurikulum. Omong-omong, ada lubang penambangan di dekatnya yang beberapa orang memutuskan untuk meledakkannya dengan dinamit. Oleh karena itu, saya belajar bergerak dengan kecepatan cahaya, yang lebih cepat dari kecepatan sonik. Ngomong-ngomong, saat batu-batu itu berterbangan akibat ledakan itu, mereka bergerak dengan kecepatan sonik. Ayah saya adalah orang yang pemarah. Namun, dia kadang-kadang mencoba menghiburku dengan beberapa lelucon, tapi dia sangat buruk dalam hal itu. Ketika saya berusia 7 tahun, suatu hari dia bertanya kepada saya, "Hei, nak, mengapa tahu lebih baik daripada ekonomi sosialis?" Xiao Luo berhenti dan berkata, saya bertanya kepadanya, mengapa? Ya, dia mengatakan bahwa karena dia adalah ayah saya, dan dia mewakili kebenaran, maka jika dia mengatakan bahwa tahu lebih baik daripada ekonomi sosialis, maka itu pasti lebih baik daripada ekonomi sosialis. Hahaha, mendengar itu, warga yang cemas mulai terkikik. Beberapa dari mereka tertawa histeris, karena di balik omong kosong Xiao Luo terdapat alegori tentang bagaimana warga negara Mei ditipu. Para pendengar dengan cepat menangkap sarkasme tersebut. Bahkan anggota kabinet yang hadir di Pentagon tertawa terbahak-bahak, namun Presiden Bama marah, dan hal itu terlihat jelas di wajahnya.
Orang-orang di sekitarnya langsung menutup mulut mereka dan berusaha keras menahan tawa mereka, tetapi bahu mereka tidak bisa berhenti gemetar. Ketika Presiden Bama mengetahui bahwa penayangan siaran langsung Xiao Luo meningkat 5 kali lipat, wajahnya menjadi semakin marah. Hal ini menunjukkan bahwa pidato langsungnya tidak semenarik pidato acak seorang penjahat, yang menurut Presiden tidak dapat diterima. Xiao Luo terus menantang dan mempermalukan otoritas Oba di siaran langsung. Ketika Pak Bama, seorang pria keturunan Afrika, menjadi presiden, saya mendapat harapan bahwa siapapun bisa menjadi presiden. Dan saya bermimpi suatu hari nanti, anak saya juga bisa menjadi presiden bangsa Mei. Lalu saya akan membuatnya menguasai dua bahasa, Cina dan Inggris. Dia mungkin bertanya kepada saya mengapa dia perlu menguasai bahasa-bahasa tersebut. Lalu saya akan memberitahunya, setelah Anda menjadi presiden negara Mei, Anda harus mengesahkan undang-undang dalam bahasa Inggris, tetapi bernegosiasi dengan kreditor Anda dalam bahasa China. Gunakan bahasa Cina untuk berkomunikasi dengan krediturnya. Ya Tuhan, orang ini membuat kerusuhan. Warga Mei pun tertawa mendengar pernyataan itu. Untuk sesaat, mereka lupa bahwa pria tersebut adalah penjahat yang mengancam akan meledakkan gedung putih. Berbakat, dia terlalu berbakat, haha. Zhu Xiaofei dan Ding Kai berdiri untuk bertepuk tangan untuk pria bertopeng itu saat mereka melihat layar di auditorium. Huang Ruoran dan Wang Ling duduk di samping mereka, sama-sama merasa geli. Kata-kata itu tidak akan terdengar lucu bagi seorang anak kecil yang tidak mengetahui bahwa bangsa Hua adalah kreditor terbesar bagi bangsa Mei. Saya telah mempelajari semua tentang sejarah bangsa Mei. Xiao Luo melanjutkan pidatonya di berbagai platform penyiaran besar. Semua orang terpaku pada layar masing-masing, menikmati siaran langsung yang menghibur. Seseorang pernah bertanya kepada saya, siapakah Benjamin Franklin? Jawabanku adalah, dialah penyebab toko serba ada dirampok. Setiap warga negara Mei yang menonton siaran langsung tertawa terbahak-bahak karena setiap uang kertas $100 di negara Mei tercetak wajah Benjamin Franklin. Karena setiap toko serba ada memiliki uang kertas $100, itulah alasan toko-toko ini dirampok. Xiao Luo melanjutkan, ada satu pertanyaan lagi. Apa amandemen kedua konstitusi negara Mei? Dan jawabanku adalah, itu juga alasan mengapa toko serba ada dirampok. Penonton Mei Nation yang menonton siaran langsung kembali tertawa. Faktanya amandemen kedua konstitusi negara Mei adalah kebebasan warga negaranya untuk membawa senjata. Itu lucu dan menarik, dua pertanyaan berbeda dengan jawaban serupa. Banyak warga negara Mei tertawa hingga wajah mereka memerah. Itu termasuk para menteri kabinet di Pentagon. Sulit untuk tidak menertawakan humor tentang negara mereka. Di negara Mei, orang sering mengatakan bahwa setiap orang dilahirkan setara. Namun kesetaraan bergantung pada pendapatan orang tua mereka. Tidakkah kita melihat hal ini tercermin dalam sektor pendidikan usia dini dan layanan kesehatan? Saya membaca di majalah Men's Health bahwa Presiden Bama menjalani 2 hari terapi kardiorespirasi dan 4 hari latihan otot setiap minggunya. Ketika saya menyebutkan hal itu, seseorang kemudian mengatakan bahwa dia tidak memerlukan pelatihan karena dia memiliki asuransi kesehatan. Nada yang digunakan pada kalimat terakhir adalah nada puas diri. Humor seperti itu membuat setiap warga Mei tertawa terbahak-bahak. Dia mungkin bermaksud bercanda, tapi ada makna tersembunyi di balik lelucon itu. Penonton menyadari bahwa pria bertopeng tersebut menggunakan humor untuk mengkritisi permasalahan yang terjadi di bangsa Mei saat ini. Karena kita telah menyebut Presiden Bama, mari kita bicara lebih banyak tentang dia. Xiao Luo mengubah topik, dan dengan nada mengejek, dia berkata, orang selalu mengatakan bahwa Presiden Bama adalah orang yang berhati lembut, tapi dia memulai 2 perang dan membawa banyak kematian dan penderitaan ke dunia ini. Sungguh menyedihkan bahwa mereka memberinya hadiah Nobel perdamaian, dan dia menerimanya tanpa ragu sedikit pun. Mungkinkah ada hal yang lebih buruk di dunia ini selain ini? Di Pentagon, wajah Presiden Bama menjadi gelap, dan dia tampak begitu muram hingga tidak mungkin menjadi lebih buruk lagi. Matanya melotot karena marah, dan keinginan untuk mencabik-cabik pria bangsa Hua ini terlihat jelas. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan pria bertopeng itu, semua orang terdiam. Suasananya terasa seperti ketenangan sebelum badai, dan ada rasa dingin yang canggung di dalam ruangan. Apakah orang ini terburu-buru menemui penciptanya? Sarah Mitch, Elle tercengang saat mendengar apa yang dikatakan pria bertopeng itu. Orang itu berani mengolok-olok Presiden negara Mei. Dia tidak hanya mengolok-oloknya, tetapi dia bahkan mengutuk Presiden. Apa yang dilakukannya tak ubahnya menamparkan Presiden di depan umum. Xiao Luo merentangkan tangannya dan terus berbicara seolah-olah pasrah dengan ironi itu. Tapi, ada yang lebih buruk dari ini. Faktanya, Presiden Bama menggunakan hadiah uang dari hadiah Nobel perdamaian untuk mendukung tentara agar terus mendanai perang, katanya. Mereka tertawa terbahak-bahak. Seluruh bangsa Mei tertawa terbahak-bahak. Pria bertopeng itu telah memenangkan hati banyak warga Mei. Mereka semua bersorak, bersiul, dan bertepuk tangan. Bangsa Mei luar biasa karena selalu menjadi juara internasional baseball game tahunan. Padahal tim yang ikut hanya dari negara Mei dan Kanada, kata Xiao Luo tegas dengan nada tenang. Sindirannya tidak luput dari perhatian para pendengarnya, karena di negara Mei, mereka bisa dengan bebas bercanda tentang presidennya. Warga negara Mei tertawa keras sekali lagi. Banyak yang sudah menangis. Mereka tidak menyangka siaran langsung yang tiba-tiba itu berubah menjadi lucu. Xiao Luo melanjutkan dengan berkata, setelah melihat bagaimana Presiden Bama memulai 2 perang, saya memahami betapa mulianya memiliki kekuasaan. Mungkin saya juga harus menjadi warga negara Mei dan mencoba mencalonkan diri sebagai presiden juga. Seluruh dunia tahu bahwa Anda semua telah menyia-nyiakan 8 tahun hidup Anda. Dan ketika saya mencalonkan diri sebagai kandidat, saya berharap seseorang akan bertanya, hei, apa slogan kampanye Anda? Baiklah, yang ingin saya sampaikan adalah saya memahami penderitaan yang dialami warga Mei. Jadi, slogan kampanye saya adalah, siapa yang peduli dengan Anda? Bagaimana menurut kalian semua? Slogan vulgar itu membuat seluruh warga Mei tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Jika saya terpilih, saya akan melegalkan pernikahan sesama jenis. Itu akan membuat saya mendapat suara dari generasi muda. Saya juga akan menghilangkan tingkat pengangguran di negara Mei. Saya akan menggunakan metode produktivitas yang biasa digunakan oleh warga Mei, yaitu 2 hingga 3 orang menyelesaikan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan mudah oleh 1 orang. Selain itu, saya memiliki tindakan yang cepat dan efektif melawan efek rumah kaca. Saya bisa mengubah Fahrenheit ke Celsius, jadi 100 derajat sekarang hanya menjadi 40 derajat. Jika saya terpilih, saya akan menggunakan format pesan teks untuk mengirim pesan, hai, kepada sekutu saya sebagai salam. Tapi itu akan berbeda untuk musuhku. Saya akan mengirimi mereka pesan saat mereka sedang mengemudi. Pesan saya akan berbunyi, ya Tuhan, apakah kalian diam-diam mengembangkan senjata nuklir?
Begitu dia mengatakan itu, seluruh negara Mei tertawa terbahak-bahak. Xiao Luo telah menaklukkan mereka dengan humor. Semua orang tahu bahwa alasan awal Presiden Bama memulai kedua perang tersebut adalah karena dia bersikeras bahwa pihak lain sedang mengembangkan senjata nuklir. Haha, Sarah Mitch, Ele tertawa. Dia mengagumi cara Xiao Luo mengungkapkan kata-katanya. Cek, orang ini ahli humor. Ia dengan sinis mengkritik segala persoalan yang dihadapi bangsa Mei. Sarkasme terhadap Presiden Bama sungguh memberikan pukulan yang kuat. Tuan, dia adalah seorang master. Zhu Xiaofei dan Ding Kai terpesona dengan pria bertopeng di layar, dan mereka memujanya. Huang Ruoran sangat pendiam karena dia memperhatikan suara itu, yang terdengar sangat familiar baginya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa suara ini terdengar sangat mirip dengan suara Xiao Luo. Dia mungkin akan mengatakannya dengan lembut, tapi Zhu Xiaofei, Ding Kai, dan Wang Ling mendengarnya. Saudara Luo, mereka bertiga tersentak. Tidak ada yang terlalu memikirkannya sampai Huang Ruoran menyarankannya. Tapi sekarang setelah dia menyebutkannya, suaranya memang terdengar seperti Xiao Luo. Oh, Nona Gaga, itu tidak mungkin kakak Luo. Ekspresi keterkejutan terlihat di seluruh wajah Ding Kai. Apakah pria bertopeng itu Xiao Luo? Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia mengatakan bahwa dia berada di negara Mei untuk berlibur? Melihat perkembangannya, tampaknya Xiao Luo ada di sana untuk membuat masalah. Kekacauan macam apa yang coba diciptakan oleh pahlawan Luo? Dia terlalu agresif. Dia bahkan menantang bangsa Mei. Tubuh Wang Ling sedikit gemetar. Dia menyadari betapa misteriusnya pahlawan Luo dan betapa sedikitnya mereka mengenalnya. Ia yang selama ini dikenal sakti dan berani, kini malah berani menantang bangsa Mei. Jika berita seperti itu menyebar ke seluruh Huaye, tidak akan ada yang mempercayainya. Pahlawan Luo hidup di dunia yang sangat berbeda dari mereka, dan di dunianya, dia sudah berada di puncak piramida. Huang Ruoran menjatuhkan rahangnya, benar-benar terpana. Wajah Presiden Bama menjadi gelap. Pria bertopeng itu membalas ucapan sarkastiknya yang terakhir. Mengembangkan senjata nuklir adalah alasan yang sering ia gunakan untuk menakut-nakuti negara lain demi kepentingan bangsa Mei. Para menteri kabinet mengetahui hal ini, namun hal ini tidak diketahui publik. Entah disengaja atau tidak, Mi telah memberitahu publik tentang sesuatu yang benar. Apakah para ahli pemrograman di FBI adalah sekelompok orang yang tidak berguna? Mengapa mereka belum memulihkan sinyal transmisi ke semua platform utama? Presiden Bama berbalik dan menatap kepala FBI. Dia sangat marah, dan matanya yang menyala-nyala menunjukkan besarnya kemarahan yang bergolak di dalam dirinya. Keringat dingin mengucur saat kepala FBI mencoba memberikan jawaban kepada Presiden. Tapi dia tidak punya penjelasan atau jawaban untuknya. Ada lagi informasi mengejutkan yang belum dia laporkan kepada Presiden. Jelas sekali bahwa negara Hua memiliki tim programmer yang sangat terampil yang sama mampunya dengan Mi yang sekarang ada di negara Hua. FBI telah mencoba meretas gerbang negara Hua beberapa kali, namun para ahli mereka telah memblokir setiap upaya yang mereka lakukan. Waktu berlalu ketika kita bersenang-senang. Warga negara Mei yang saya sayangi, sekarang saya akan memberitahu Anda mengapa saya terbang ke sini dan mengapa saya ingin meledakkan Gedung Putih. Xiao Luo menunjukkan serangkaian foto di semua saluran penyiaran. Gambar-gambar tersebut menunjukkan tubuh hasil eksperimen rekayasa genetika yang gagal. Ada korban yang usus dan perutnya dipotong, ada yang memborok dan berisi nanah, ada pula yang kulitnya terkelupas. Masih banyak gambar mengerikan lainnya. Setiap gambar berlumuran darah, dan semuanya mengungkapkan rasa sakit luar biasa yang dialami para korban saat masih hidup. Mereka tampak seperti telah melalui beberapa tingkat hukuman di neraka. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan semua orang ini? Apa yang mereka lakukan terhadap mereka? Bagaimana mereka menjadi seperti ini? Wajahnya berubah, mulut terbuka lebar seperti hantu yang sedang berjuang. Saya bisa melihat keputusasaan di wajah. Mereka mengalami pelecehan yang tidak manusiawi sebelum mereka meninggal. Mengapa pria bertopeng ini menampilkan semua foto ini? Jangan bilang itu ada hubungannya dengan pemerintah federal kita. Tayangan foto-foto itu menggemparkan bangsa Mei. Warga Mei yang melihat gambar tersebut terkejut dan marah. Asumsi langsungnya adalah bahwa pemerintah federal ada hubungannya dengan insiden ini. Namun jika hal ini melibatkan pemerintah federal, lalu orang macam apa yang menjalankan negaranya? Hal mengerikan apa lagi yang mereka lakukan secara rahasia? Pikiran itu sangat menakutkan. Para menteri kabinet di bawah Presiden Bama kini berada dalam keadaan panik. Di negara yang mendukung kebebasan berpendapat, informasi yang bocor akan mengungkap orang-orang di balik eksperimen tersebut dan menjadikan mereka musuh bagi rakyatnya. Matikan, Menteri Pertahanan berteriak. Melampiaskan amarahnya, dia menendang kaki kepala FBI dengan keras. Dengan ekspresi membunuh di wajahnya, dia berteriak, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Saya ingin anak buah Anda segera mematikannya. Siaran ini tidak dapat dilanjutkan. Cepatlah. Dipahami, kepala FBI segera pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Karena keadaan sudah berada pada tahap kritis, mereka hanya punya satu solusi drastis, mereka harus memutus pasokan listrik di setiap jaringan penyiaran besar. Namun, stasiun-stasiun penyiaran ini mempunyai pasokan listrik cadangan, dan akan memakan waktu cukup lama untuk memutus aliran listrik sepenuhnya. Siaran langsung terus mengudara. Xiao Luo menjelaskan, seperti yang Anda lihat, mereka menyiksa orang-orang ini ketika mereka masih hidup. Penganiayaan berlanjut sampai mereka meninggal. Mereka semua adalah orang Asia yang ditangkap oleh militer negara Ri. Mereka mengunci korban-korban ini di dalam basis biokimia untuk percobaan langsung. Ketika percobaan gagal, korbannya akan tampak seperti yang Anda lihat di gambar. Mereka mengumpulkan data dari eksperimen yang gagal ini untuk digunakan pada eksperimen berikutnya. Setiap korban telah menjalani pembedahan makhluk hidup. Basis rekayasa genetika di negara Ri mendapat dukungan dari pemerintah federal negara Mei. Pemerintah federal Anda memberi mereka dukungan dan teknologi yang dibutuhkan. Profesor Adrian, profesor biokimia di Universitas Washington, menciptakan teknologi untuk mengubah manusia biasa menjadi pejuang genetik. Setahu saya, basis rekayasa genetika di negara Ri bukan satu-satunya yang melibatkan negara Mei. Dan mereka juga telah meneliti pejuang gen di negara asal mereka, dan orang-orang yang mereka tangkap untuk eksperimen langsung ini mungkin adalah warga negara Mei seperti Anda. Jadi, saya yakin Anda semua sekarang sudah jelas alasan mengapa saya datang ke negara Mei. Apa? Seluruh negeri berada dalam kekacauan. Perkataan pria bertopeng itu membuat warga Mei meragukan pemerintah federal mereka yang selalu menganjurkan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Jadi bagaimana warga negara Mei membiarkan pemerintahan seperti ini memimpin negaranya? Ketakutan dengan cepat menyebar ke seluruh negeri seperti wabah. Di sebuah villa di Washington, Ian duduk di sofa menonton siaran. Ekspresi aneh terlihat di wajahnya. Beberapa kenangan sepertinya menyentaknya. Dia tampak seperti teringat sesuatu yang mengerikan. Gambaran mimpi buruk terlintas di benaknya. Keringat mulai terbentuk di dahinya. Matanya menyipit, dan tanpa sadar dia meremas kaleng bir di tangannya. Buih dari bir menetes ke lantai.
Baiklah, saatnya telah tiba bagiku untuk memenuhi janjiku. Gedung Putih hanyalah permulaan. Target saya berikutnya adalah markas besar FBI. Kepada semua warga negara Mei, semoga Tuhan menyertai Anda. Xiao Luo mengakhiri siarannya. Tiba-tiba, layar beralih kembali ke ruang pertemuan di Pentagon. Saat peralihan terjadi, kamera masih tertuju pada Presiden Bama yang berdiri di mimbar. Penonton melihat Presiden berwajah muram. Pada saat itu, sebuah rudal jarak jauh muncul dari pangkalan militer barat. Ia terbang melintasi langit setinggi sekitar 1000 meter, seperti komet, dan lintasannya mengirimkannya langsung ke Gedung Putih, Washington DC. Suara mendesing. Mendengar misil tersebut dan mengetahui kekuatan destruktifnya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Warga negara Mei di Washington sangat ketakutan hingga mereka mulai berteriak. Banyak orang yang bekerja di kantor mereka bergegas keluar untuk melihat. Mereka mengangkat kepala dan melihat rudal itu terbang melintasi langit sekitar 1000 meter di atas mereka. Para petugas polisi, agen FBI, dan tim SAL yang ditempatkan di sekitar halaman Gedung Putih mengangkat kepala mereka dan menyaksikan rudal datang ke arah mereka dengan ngeri. Mereka telah memikirkan banyak cara agar musuh dapat menyerang Gedung Putih, namun mereka tidak pernah menduga hal ini. Persetan, cepat dan hentikan. Presiden Bama akhirnya sadar kembali dan segera berteriak. Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Rudal itu mendarat di Gedung Putih, tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya. Ledakan. Ledakan tersebut bergema di seluruh kota dan Gedung Putih mengalami kerusakan parah dan hancur. Dalam sekejap, puing-puing ledakan itu menyebar kemana-mana. Petugas polisi dan agen FBI di sekitar Gedung Putih menderita luka-luka akibat puing-puing yang berjatuhan, dan banyak di antara mereka yang mengeluarkan darah. Terdengar tangisan dan erangan kesakitan dari para korban yang terluka saat mereka terbaring menggeliat di tanah. Asap dan debu membubung ke udara. Gedung Putih telah berubah menjadi tumpukan puing, dan saat debu perlahan mengendap, sebuah meja kayu oval besar terbakar di tengah reruntuhan. Beberapa wartawan yang bereaksi cepat sudah berada di lokasi kejadian. Mereka meliput kisah tersebut secara langsung, dan kamera mereka menangkap cuplikan tempat kejadian tersebut terjadi. Presiden Bama kaget. Kemudian dia kehilangan kendali emosinya saat melihat rekaman itu. Dia menendang mimbar di depannya, berbalik, dan meninggalkan podium. Dia mengenali meja kayu berbentuk oval itu adalah meja kantornya. Rasa malu, marah, dan keengganan menerima kekalahan. Ketiga emosi ini merobek-robek Presiden. Sial, tidak lama kemudian, mereka mendengar Presiden Bama berteriak marah di koridor panjang. Itu adalah suara yang penuh dengan kesedihan yang menyayat hati. Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, dan Menteri Kabinet lainnya dengan marah mengeluarkan perintah yang sama dengan wajah muram. Perintahnya adalah menemukan dan membunuh pembunuh berwajah 1000, Xiao Han, apapun yang terjadi. Setelah Xiao Luo meledakkan Gedung Putih, pemerintah federal segera mengirimkan kontingen besar tentara dan polisi untuk menyisir seluruh Washington DC. Mereka semua bersumpah untuk memburu Xiao Han, pembunuh berwajah 1000, dan mengeksekusinya dengan sangat kejam untuk melampiaskan amarah mereka. Namun, usaha mereka sia-sia karena targetnya tiba-tiba menghilang seperti hantu, dan tidak ada jejaknya sama sekali. Pemerintah federal memperkirakan Pentagon akan menjadi target berikutnya dan mengerahkan pasukan keamanan untuk menjaga gedung tersebut. Sebagai tindakan pencegahan lebih lanjut, mereka juga memutus pelabuhan jaringan komunikasi seluruh pangkalan militer di seluruh negeri. Tindakan tersebut untuk mencegah peretasan pangkalan militer dan peluncuran rudal jarak jauh mereka secara tidak sah dalam menyerang Pentagon. Anggota SAL menjelajahi seluruh Pentagon untuk mencari pelanggaran keamanan secara menyeluruh dan memasang detektor sensitif untuk menyaring potensi bom. Saat pemeriksaan intensif dilakukan, pasukan keamanan berpatroli di sekeliling Pentagon bersama dengan FBI dan polisi. Presiden, tidak akan ada masalah. Jika Mi ingin meledakkan Pentagon, dia harus menerobos masuk secara fisik. Dan saat dia muncul, Pentagon akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Seorang kapten di tim SAL berkomentar kepada Presiden Bama. Pentagon terkunci total dan diamankan sepenuhnya. Tidak mungkin Mi bisa menembus pertahanan mereka. Tim SAL sangat percaya diri dengan kemampuannya dan telah melakukan segala cara untuk menjaga tempat ini. Presiden Bama duduk di sofa dengan tangan bertautan di atas perutnya. Dia merenung, dan wajahnya muram. Dia sudah seperti ini sejak Xiao Liu meledakkan Gedung Putih. Senyumannya yang khas telah lama hilang ketika warga di seluruh negeri melakukan protes di jalanan, menyerukan pemecatannya dan pengunduran diri pemerintah federal di bawah kepemimpinannya. Mereka melemparkan fotonya ke tanah dan warga yang marah menginjaknya, menuntut kebenaran dan keadilan. Dia telah kehilangan reputasinya, dan orang-orang menginjak-injak martabatnya. Ada kalanya Presiden Bama merasa sangat tertekan hingga hampir muntah darah karena marah. Aku tidak ingin mendengar janji omong kosongmu. Aku ingin dia mati. Apa kau mengerti? Bentaknya sambil mengatupkan giginya. Kapten itu mengangguk dan menjawab, ya Tuan. Di kantor sementara ini, setiap menteri kabinet tetap diam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tampak khawatir bahwa, meskipun menyisir daerah itu selama lebih dari 48 jam, mereka tidak dapat menemukan di mana Xiao Han, pembunuh berwajah 1000, bersembunyi. Pria itu secara ajaib menghilang ke udara, dan itu merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Namun, tidak ada yang menyangka Mi akan sukses kali ini. Setiap pangkalan militer telah memisahkan konektivitasnya dengan dunia luar. Terlepas dari seberapa kompeten kemampuan meretas Mi, dia tidak dapat memanfaatkan sumber daya pangkalan militer. Jika dia ingin meledakkan Pentagon, dia harus datang ke sini dengan membawa bomnya sendiri. Tapi begitu dia muncul, penembak jitu, tank berat, senapan mesin akan menyambutnya. Dia akan berhadapan langsung dengan berbagai macam senjata presisi dan mesin pembunuh massal. Dan dia pasti akan mati dengan mengenaskan. Teriak. Tiba-tiba, suara keras dan tajam bergema di seluruh ruangan dan mengagetkan semua orang. Apa itu tadi? Presiden Bama bertanya dengan cemas, karena dia tidak mampu menanggung kecelakaan lagi. Jika mereka kehilangan Pentagon, seluruh dunia akan mengejek dia dan pemerintah federalnya selama sisa hidup mereka. Seorang pria berjas bergegas masuk, terengah-engah. Pak, kami kehilangan kontak dengan Stasiun Luar Angkasa Nasional. Kami telah melacaknya, dan ini bukan kabar baik, telah dimulai, dan kehilangan ketinggian dengan cepat. Sekarang sudah terlambat. Gravitasi bumi telah menangkapnya, dan saat ini ia menabrak stratosfer, lapornya. Apa? Semua orang di kantor sementara tercengang, tetapi Presiden Bama segera pulih dan lari keluar gedung. Dia mendongak dan menyadari bahwa ada benda berkilauan di langit, dan benda itu jatuh menimpanya seperti meteorit, meninggalkan jejak asap panjang di belakangnya. Benda itu jatuh tepat ke arah mereka seperti benda terbang tak dikenal. Mengirim stasiun luar angkasa menabrak Pentagon. Semua orang terkejut ketika ide ini akhirnya muncul di benak mereka. Itu melampaui apa yang mereka bayangkan, tetapi Xiao Luo telah menemukan jalannya. Tak seorang pun akan membayangkan bahwa ia akan meretas sistem satelit dan mengubah stasiun luar angkasa menjadi bom.
Sungguh tidak nyata bahkan berpikir untuk menghancurkan Pentagon dengan stasiun luar angkasa itu gila. Bahkan jika seseorang dapat mengumpulkan semua pakar profesional di dunia, akan membutuhkan waktu untuk memprediksi lintasan benda jatuh dari luar angkasa secara akurat. Oleh karena itu, menghitung jalur stasiun luar angkasa yang berfungsi dan menabrak Pentagon hampir mustahil. Itu sama sulitnya dengan menggunakan pistol untuk menembak seekor semut dari jarak beberapa ratus meter. Itu bahkan lebih sulit daripada mengajari seseorang terbang. Bagaimana dia bisa mendapatkan ide seperti itu? Apa yang memberinya keyakinan bahwa dia mampu melakukannya? Pria ini benar-benar psikopat. Dia tidak bisa ditebak. Was H plus Was H plus Was H plus. Mereka menembakkan selusin rudal pencegat untuk membubarkan stasiun luar angkasa yang masuk dalam lintasannya. Mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup jika puing-puing yang berjatuhan lebih kecil. Namun, kecepatan jatuhnya stasiun luar angkasa itu terlalu cepat. Ledakan hipersonik yang memekakkan telinga, dan tidak ada satupun rudal pencegat yang berhasil mengenai sasarannya. Itu tidak seperti meteorit raksasa yang menabrak Pentagon. Ini akan melenyapkan segala sesuatu di sekitar titik nol, seperti ledakan nuklir. KABOOOM. Tanah berguncang, dan Pentagon menguap dalam hitungan detik. Badai api yang mengamuk melonjak keluar dari titik tumbukan, mengirimkan badai debu dan puing berkekuatan besar yang meledak berkilo-kilometer jauhnya. Ketika badai mereda, Pentagon tidak lebih dari sebuah lubang besar dengan asap mengepul di atas kobaran api. Dia telah menghancurkan Pentagon. Pentagon telah hilang, dihancurkan oleh orang yang sama. Menteri kabinet membelalak tak percaya saat mereka menatap gambar lubang besar itu. Mereka telah melakukan semua yang mereka bisa namun masih dikalahkan oleh Mi. Dia telah menggunakan stasiun luar angkasa mereka sebagai senjata untuk menghancurkan Pentagon. Terjadi keheningan, dan semua orang pingsan saat menyadari kekuatan Mi. Tidak heran dia bisa menjungkir-balikan seluruh negara Ri dan lolos begitu saja. Dia adalah makhluk luar biasa yang bisa melakukan apa saja, dimanapun dia mau. Negara mereka kini berada dalam badai yang bergejolak, ketika warga melampiaskan kemarahan mereka kepada pemerintah federal dan turun ke jalan dalam protes yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kirimkan pejuang genetika. Presiden Bama memandangi Pentagon, yang sekarang hancur, dan dia tampak lebih serius dari sebelumnya sambil mengatupkan rahangnya dengan keras. Perintahnya mengejutkan para menteri kabinet karena para pejuang genetika adalah kartu truf mereka. Mereka telah lama mencapai konsensus bahwa pejuang genetik harus dijadikan pilihan terakhir. Mengungkap keberadaan mereka hanya akan menarik perhatian dunia. Penelitian dan pengembangan para pejuang genetika bertentangan dengan etika moral umat manusia, oleh karena itu, seluruh bangsa Mei akan menghadapi cemoohan dunia. Hal ini akan menimbulkan masalah politik yang tidak dapat diatasi karena negara-negara akan bersatu untuk menjatuhkan seluruh bangsa Mei. Dengan adanya kerusuhan dalam negeri saat ini, mengirimkan pejuang genetika berarti pemerintah federal terlibat dalam penelitian para pejuang genetika. Kemarahan warga negara hanya akan meningkat, dan ketika hal itu terjadi, akankah pemerintah federal mampu menahannya? Tan, Presiden, saya harap Anda berpikir ulang. Ini bukan saat yang tepat untuk mengirimkan pejuang genetik. Menteri Pertahanan mencoba membujuknya. Presiden Bama berbalik dan menarik kerah bajunya. Matanya merah, dan dia tampak seperti iblis yang menakutkan sekarang. Kalau begitu, beritahu aku, kapan waktu yang tepat. Setelah seluruh pemerintah federal kehilangan kewenangannya. Perhatikan perintah saya dan kirimkan pejuang genetik. Saya ingin warga negara Gad.Amhua itu menjadi pembunuh pertama para pejuang genetik. Ya Pak, Menteri Pertahanan tidak berani menolak lagi. Bagaimanapun, Bama adalah presiden dan panglima tertinggi. Ian, kamu ada pekerjaan yang harus diselesaikan sekarang. Saatnya mendapatkan penghasilan Anda. Kata pemuda itu sambil melangkah ke dalam kamar. Dia baru saja tiba di villa yang sangat mewah dengan mobil mewah. Dia memandang dengan acuh tak acuh pada Ian, yang sedang menelepon dan hendak mengulanginya. Ian kemudian mendongak dan memberi isyarat meminta pemuda itu sejenak, lalu dia tersenyum sambil berkata di telepon, sayang, ayo kita nonton film nanti malam. Saya akan menjemput Anda jam 7 di Universitas Washington. Sampai jumpa di sana, aku mencintaimu. Begitu dia menutup telepon, senyumannya lenyap seketika, seperti yang belum pernah ada sebelumnya. Seluruh temperamennya telah berubah total, dan dia sekarang menyerupai binatang buas yang haus akan darah segar. Dia menatap pemuda itu dengan dingin dan berkata, mereka ingin aku mendapatkan Xiao Han, pembunuh berwajah seribu, kan? Itu benar. Pemuda itu menjawab dan mengangguk. Lakukan sekarang dan gunakan kemampuan pelacakan Anda untuk menangkapnya, Tuan Presiden sudah. SWOOSH. Ian berteleportasi ke depan pemuda itu dalam sekejap dan mencengkeram tenggorokannya. Jari-jarinya membenamkan dirinya ke dalam lehernya saat dia mendorongnya ke dinding dan berkata, bagaimana jika aku mengatakan tidak? Meski berada dalam posisi genting, pemuda tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia menjawab, Ian, kamu berada di hukuman mati. Anda harus menganggap diri Anda sangat beruntung karena pemerintah federal memilih Anda untuk mengambil bagian dalam program pejuang genetik. Bukankah kamu akan mengatakan bahwa karena kamu dapat menjalani kehidupan normal lagi dan bahkan berkencan dengan seseorang? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, juga tidak ada kebebasan mutlak. Ini semua tentang memberi dan menerima. Lihatlah, kita masing-masing terbelenggu, dalam satu atau lain cara. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa semua yang Anda miliki sekarang, termasuk hidup Anda, telah diberikan oleh pemerintah federal. Patuhi pemerintah federal kecuali Anda ingin kehilangan semua yang telah Anda capai sejauh ini. Ian mengerjap sambil melepaskannya, lalu meninju dinding kokoh tepat di samping kepala pemuda itu. Namun akal sehat menang, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan kedua dalam hidupnya. Dinding itu runtuh saat pukulannya menembus dinding seolah-olah menembus kembang tahu yang lembut. Ian menghela nafas seperti binatang buas, penuh dengan niat membunuh yang berbahaya. Jika saya mau, pemerintah federal bisa segera menghilang dari dunia ini. Dia merengut. Tapi kamu tidak akan melakukan itu, bukan? Pemuda itu menjadi lebih tenang dan tenteram, karena ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Tanpa obat khusus yang disediakan oleh pemerintah federal, tubuh Anda akan membusuk dalam waktu setengah bulan. Anda akan menjadi makanan belatung, dan bahkan sebelum Anda mati, tubuh Anda akan dipenuhi belatung. Anda mungkin masih sangat sadar saat itu, dan Anda hanya akan mati setelah mereka menyedot otak Anda hingga kering. Ini mungkin salah satu cara mati yang paling buruk dan menjijikan. Kata-katanya sepertinya menyentuh titik lemah, dan membuat Ian berkeringat deras. Pemuda itu terampil memanipulasi pikiran seseorang, dan dia dengan cepat meyakinkan Ian. Pemuda itu menepuk pundak Ian dan menghiburnya. Ian, jangan keras kepala. Kita masing-masing hidup seperti anjing. Aku pun demikian, dan terkadang aku harus menyelesaikan tugas apapun yang diberikan guruku. Aku harus melaksanakannya dengan cara apapun, seolah-olah hidupku bergantung padanya.
Jika saya tidak melakukan pekerjaan saya akan mati. Pikirkanlah, dan Anda akan menyadari bahwa Anda jauh lebih beruntung daripada kebanyakan orang. Selama Anda mematuhi perintah pemerintah federal, Anda dapat menikmati kekayaan yang tak terbatas. Dan Anda juga bisa mencari cinta. Saya tahu Anda mencintai gadis Tionghoa itu, dan Anda ingin bersamanya selamanya. Karena kamu mencintainya dan ingin bersamanya, maka perjuangkanlah. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Berjuanglah seolah-olah hidup Anda bergantung padanya, dan itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ian tetap diam saat emosinya yang bertentangan hilang. Dia harus melindungi hubungannya yang berharga dengan Huang Ruoran. Setelah Xiao Luo menghancurkan Pentagon, markas besar Departemen Pertahanan berpindah ke bunker rahasia bawah tanah di Washington. Presiden Bama dan para menteri kabinet berkumpul di sana. Ada banyak instrumen berteknologi tinggi dan 4 monitor berukuran 82 inci yang dipasang di dinding. Sistem komando dan kendali militer juga terletak di sana, dan beberapa perwira muda militer sibuk bekerja. Tan, Presiden, pejuang genetik telah dikirim, dan dia sekarang berada di Gurun Mojave. Seorang teknisi melaporkan status tersebut kepada Presiden Bama. Apa yang dia lakukan di sana? Apakah Mi saat ini berada di Gurun Mojave? Presiden Bama bertanya. Teknisi itu mengangguk dan menjawab, ya, sepertinya begitu. Apa yang dilakukan Mi di Gurun Mojave? Tak satu pun dari mereka mengetahui alasannya, namun mereka percaya pada kemampuan pejuang genetika untuk melacak orang. Selama ia telah mendeteksi aroma targetnya sebelumnya, pejuang genetika dapat menemukan tandanya di sudut manapun di dunia. Dalam gen mereka lah mereka dapat melacak target mereka seperti anjing pemburu. Mungkinkah dia pergi ke pangkalan penelitian Jeta Kasat Mata di Gurun Mojave? Seorang menteri kabinet tiba-tiba berseru. Terkesiap, semua orang menarik napas dengan cepat. Pangkalan penelitian Jeta terlihat Gurun Mojave telah dibangun melalui alokasi dana yang sangat besar. Jet tempur terbaru, Phantom 5, kini sedang menjalani tahap pengembangan paling krusial. Jika Xiao Luo mengganggu pengujiannya dengan cara apapun pada tahap ini, maka dana besar yang telah mereka investasikan sebelumnya akan sia-sia. Temukan dia, aku menemukan Mi itu, seorang teknisi berseru. Presiden Bama, para menteri, dan pejabat senior memandang. Pada monitor besar yang dipasang di dinding, mereka melihat titik hitam bergerak melintasi layar. Ketika teknisi memperbesar, mereka mulai melihat sosok seseorang yang sedang berlari. Teknisi itu menoleh ke presiden untuk menjelaskan. Saya memindai peta dengan satelit dan melakukan triangulasi posisinya berdasarkan lokasi terakhir yang diketahui dan arah perjalanannya, katanya, sambil terus memperbesar, sulit dipercaya. Dia berlari dengan kecepatan 150 km per jam. Apa? Semua orang membelalak kaget, tidak mampu memproses apa yang baru saja mereka dengar. Bagaimana manusia biasa bisa berlari secepat itu? Apakah kamu yakin dia berjalan kaki dan tidak menggunakan alat transportasi apapun? Tanya Menteri Pertahanan. Citra satelit menunjukkan dia sedang berlari, dan jarak setiap langkahnya sekitar 50 hingga 80 meter, jawab teknisi tersebut. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia pejuang genetika yang diciptakan oleh bangsa Hua? Menteri Pertahanan menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Presiden Bama, pejuang genetik kita hampir tidak bisa dibandingkan dengan Mi. Presiden Bama tidak menanggapinya, dan wajahnya yang pucat berubah menjadi gelap lagi. Ia khawatir bangsa Mei bukanlah satu-satunya negara yang memiliki senjata sekuat itu. Setelah teknisi menganalisis foto yang diambil oleh satelit dan data terkait lainnya, dia tampak terkejut. Sepertinya dia tidak berlari, tapi lebih seperti, dia terbang, Pak. Penerbangan, ya Tuhan, lelucon macam apa yang kau buat, nak? Bagaimana manusia bisa terbang tanpa bantuan mesin? Bagaimana mungkin? Semua orang bahkan lebih terkejut kali ini, dan Menteri Pertahanan yang kebingungan itu berteriak, apa yang kamu katakan? Penerbangan, maksudmu dia seorang Superman sekarang? Tuan, ini adalah foto yang diambil oleh pengintai kami di Gurun Mojave. Teknisi memproyeksikan gambar tersebut ke layar raksasa. Semuanya diambil di padang pasir dan menunjukkan hamparan medan bergelombang berwarna pasir. Gurun di sini adalah tempat yang dilewati Mi tadi, tapi dia tidak meninggalkan jejak apapun di pasir. Bagaimana mungkin seseorang bisa berlari di gurun tanpa meninggalkan jejak kaki? Kecuali dia terbang, tentu saja. Ketika dia selesai berbicara, semua orang pingsan. Penerbangan, apa yang sedang terjadi? Bagaimana orang itu melakukannya?